yo kembali ke Manajelo Podcast, di mana ini adalah podcast superhero yang bisa dibilang ini nomor 1 ya di Indonesia. Anjir sobat gua. Oke. Santuy. Kita akan bahas mengenai recap 4 film Avengers, karena bisa dibilang gua udah bahas mengenai Multiverse of Madness, Moon Knight, bahkan sampai ke berbagai macam film Marvel. Dan kenapa gua recap 4 film Avengers? Karena tidak ada tema, Pak. Gua bingung milih tema apa nih. Iya, ngambil tema nggak apa-apa. Yang penting ada postingan. Yang penting postingan ya. Yang penting duit. Iya, duit. Oke. Iklannya pasang banyak-banyak, Bang. Oh, iklannya pasang banyak-banyak ya. Oke, thank you Bang Ilham. Oke, kita udah kedatangan dan kita sambut aja 3 tamu ini. Yang pertama ada Bang Muhammad Ilham nih. Nah, ini baru banget nih dia join. Ya, halo. Oke, sedang ada Bang Yosua Septian nih. Halo. Halo. Jumpa lagi. Wasik. Oke, dan ada Bang Brandon 45 nih. Halo. Halo. Oke, siap. Oke, ya kita akan bahas mengenai recap 4 film Avengers. Kalau gua belum boleh berkomentar ya, Hulk untuk Avengers pertama itu Hulknya sampah sekali ya. Kok bisa, Bang? Kok bisa? Why? Kenapa gua bilang gitu? Karena kita kan udah dapet yang Hulknya versi Incredible Hulk ya. Yang itu kan udah serem banget tuh di Avengers berubah ya. Ampun. Hilang dah image gua sama Hulk itu. Nggak tahu lah. Ini aku bingung nih, Min. Nanti kan di Doctor Strange kan bakal muncul tuh yang 2008. Jadi apakah si Mark Ruffalo ini masih dianggap canon kah tuh? Gimana tuh? Kau canon. Iya benar. Jadi yang lo lihat si Edward Norton yang jadi Bruce Banner di Incredible Hulk itu sekarang MCU nganggapnya itu adalah Mark Ruffalo. Tetap itu Mark Ruffalo. Karena apa? Karena aktornya itu udah cabut dari MCU. Sama kayak lu lihat Rudy-nya versi Iron Man 2008 kok beda sama Iron Man yang kedua. Kan beda kan Rudy-nya kan? Iya, beda. Beda. Di cast. Bukan multiverse ya, bukan. Ini banyak banget ganti pemain. Ganti pemain. Masalah gini, Pak, banyak banget dari fans MCU toxic ya. Fans MCU yang bocah. Sorry ngomong ini bocah karena channel gua bukan anak-anak. Mereka ngomongnya, "Oh, Bang, itu kan universe lain." Mata lo universe lain. Sakit banget. Kan mereka kurang paham soal namanya aktor. Bener. Film pertama Avengers ini menurut kalian apa yang kalian sampaikan dari dari storyline-nya atau dari kekurangannya atau kelebihannya? Gue pengen tanya kalian. Tidak terlalu dijelaskan pastnya gimana masa lalunya. Iya. Saat Natasha Romanoff muncul, dia diperlihatkan dia balet pelatih membunuh. Tapi gilirannya Hawkeye tidak ada. Iya kita nggak dapat ini origin Hawkeye gimana ya? Kalau nggak salah dilihat scene-nya Hawkeye, tapi dihapus sayangnya. Yang Hawkeye series itu loh dihapus, yang masa kecil. Ya tapi gini Pak Bambang, dan masa kita nunggu 9 tahun lebih untuk lihat origin si Hawkeye. Hanya untuk lihat Hawkeye. Ngapain? Itu pun series, bukan movie. Nah itu series. Dan gue yakin gak semua orang bisa nonton. Gue gak yakin gitu. Meskipun judulnya Hawkeye, fokus utamanya Kate Bishop. Nah Kate Bishop fan service lagi. Ya udahlah. Ya sih benar gue setuju sama Bang Ilham nih. Hawkeye-nya tidak digubris sama sekali. Maksudnya originnya seperti apa? Tiba-tiba dia nongol aja itu Ini siapa Dan nih? banyak yang tidak sadar kalau Hawkeye muncul di Thor. Oh iya. Thor mana? Iya muncul. Ada itu. Di Thor 1. Sama si di Thor 1. Ya. Iya. Iya, benar. Iya, gue ingat. Oh ya, dia kan nelpon ya. Banyak nggak sadar. Iya. Oh iya. Si Clint Barton ya. Bentar doang kok dia munculnya. Iya. Tapi tidak berpengaruh apa-apa. Nggak berpengaruh. Cuman easter egg doang ya. Elah, segini doang lu MCU, aduh. Tapi gue pengen bahas ini sih, battle-nya Avengers pertama sih. Itu adalah battle-nya paling menurut gue ya, paling epic sih. Di antara ketiga film Avengers, paling epic menurut gue Avengers pertama. Battle-nya. Kerasa gue liat Power Ranger, Pak. EW juga. Infinity War juga lumayan sih. Nanti kita akan bahas, Pak. Kita akan bahas. Soalnya Avengers pertama ini apa ya? Ini kan udah diulang berkali-kali lu masih kan gak sih Avengers pertama ini ditonton di NCTI?
dengan dubbing Indonesia, itu gua cringe parah, Pak. Sumpah gua liat ya. Apa-apaan nih? Sama di Global TV, Min. Ya kalau global, di global. Itu lucu banget sih. Dubbing. Pengen bahas mengenai villainnya nih, Loki. Karena ini adalah sequel dari Thor yang pertama kan ya. Thor yang pertama, Iya. Loki ya. Wah, ini kan Loki gimana nih? Muncul di sini nih, sebagai villain utama ini. Kalau Loki sih kurang ganas, Bang. Dia cuma jadi kayak babu. What? Iya, babunya Thanos. Oh iya dia. Disuruh-suruh. Oh dia suruh ya? Disuruh sama Thanos ya? Oh iya Iya, iya. Iya. Jadi babu. Tidak seperti di film-film sebelumnya, dia yang beraksi jadi penjahat. Kali ini cuma jadi Udah. babu. Udah jadi babu, ditangkap Thor lagi. Iya. Lagi ke Asgard. Astaga, ngapain capek-capek ke bumi? Pating-pating book lagi. Ya ampun, nggak banget sih. Tapi lumayan lah ya, lawannya The God Me Chef ya, lawannya dewa penipu Iya. nih. Itu dan saat ditangkap lumayan terlihat seperti tercounter sekali dia saat ditangkap sama Iron Man. Oh iya, yang di hutan tuh ya. Oh iya, yang di Iya. hutan tuh. Wah itu epic sih. Itu gini, gue yakin sih pada saat itu banyak orang-orang yang sangat terwah banget karena kita baru pertama kali lihat Avengers live action ya. Hero yang Iya. lu lihat terpisah di film terpisah dijadikan satu frame tuh lu kaget sih. Gue yakin banget sih tahun pada saat itu ya. Saat itu. Makanya gue lihat kalau gue ya lebih asiknya lihat Iron Man versus Thor yang di hutan dulu. Itu gue seneng banget Iya. sih. Iya. Keren tuh sejaknya. Listrik-listriknya keren gitu. Keren. Keren parah sih. Iron Man merecharge armornya. Oh ya, yang dicas yang Iya. oh iya. Dia recharge. Oh bagus sih, bagus. 12%. Tapi bagus sih. Tapi meskipun itu dia nggak bisa ngalahin palunya si Thor, percuma dia. Iya. Nggak bisa dia. Dewa dilawan, aduh. Tapi bagus sih, bagus banget untuk yang fight scene itu ya. Terutama saat adegannya Thor menyerang Captain America dan Captain America menahan palu Thor. Oh iya, yang saya bergema satu hutan ya. Oh iya. Iya, ditangkis. Gitu ya. Oh, aduh. Wah, ya kalau misalnya shieldnya Captain America kan apa? Vibranium. Ya vibranium. Kan, ya? Vibranium. Iya. Oh iya. Iya, vibranium. Gue sih tadi mau Sedunia itu. Dan lawan Uru. aduh, ya, tapi gue suka sih dengan Aris itu epic banget sih. Gue yakin tuh, itu gue inget satu studio tuh teriak Pak. Wah, Iya, ada Iron Man. Gue masih inget tuh. Dan yang saya ingatnya itu orang-orang juga berteriak saat Hulk tiba-tiba berubah dan menghajar cacing raksasa itu. Oh Ya, iya, ini yang di kota itu. Yang Oh, mana nih? Battle. Iya, yang di kota. Iya. Dark Battle. Iya. Iya. Saat sudah mulai berkumpul. Oh, yang ini ya. Yang ini. Cacing yang terbang-terbang tuh ya. Apa namanya itu? Apa tuh? Iya. Citauri ya. Ya, Chitauri. Citauri. Cacing besar Alaska Pak tadi gue nyebutnya. Cacing besar Al. Aduh, iya sih bener. Tapi sayangnya Hulknya nggak sama ya dengan Incredible Hulk ya. Itu sayangnya tuh sih. Iya. Hulknya ramah, Min. Ramah. Pas lagi marah cuma kayak gitu. Dia kayak nggak marah, kayak cuma berbalik doang kayak jadi besar gitu kan. Aneh sih. Iya. Biasanya Hulk kan marah dulu gitu kan. Tapi dia Tiba-tiba badannya meletus-meletus. Iya, brrrr gitu langsung apa nih? Gitu. Kurang. Nggak dibantingin Chitauri doang. Iya. Iya sih. Untuk membantu. Kalau enggak aduh. Tapi Loki. untuk perannya Hulk sih sangat rapat ya, karena kan si Bruce Banner kan juga diandalkan sebagai ilmuwan yang harus memperbaiki tongkatnya si Loki tuh. Kan dia kan sudah bongkar ya, si Bruce Banner nih. Tapi gue melihat si Mark Ruffalo pada saat itu mukanya tuh pas banget loh. Jadi Bruce Banner tuh cocok dia. Garangnya dapet, dia marah dapet, aktornya dapet. Model Hulknya kayak sampah sebab menurut gue sih. Nggak dapat. Nggak dapet Pak. Ya ampun. Kalau Dan misalnya banyak yang berkomentar. Ya. Dan Bagaimana? banyak yang berkomentar Hulknya itu agak abu-abu bukan hijau. Oh ya? Oh ya serius? Iya, banyak yang berkomentar. Oh, gua nggak perhatikan, sumpah. Aduh, gua nggak perhatikan Pak, sumpah. Oh ya bener, abu-abu maksudnya gimana nih? Warna kulitnya. Iya, warna kulitnya saat berubah jadi Hulk terlihat seperti abu-abu. Nanti beberapa menit ke depan baru terlihat kembali hijau. Waduh, oh gitu. Mungkin kesalahan editan. Mungkin ya, mungkin editnya masih kurang kan rapat. ya. Oh iya. Oke, gue baru tahu sih. Oke. Thank you Bang Ilham, karena gue baru tahu nih kok Hulknya agak sedikit abu-abu. Oke. Tapi ya sekali lagi sih menurut gue tuh Hulknya kurang ganas.
Kan seperti kalian Iya. tahu, karena seperti yang kalian tahu di Incredible Hulk udah ganas banget, udah maksimal Iya. banget di sini. Ya. Terutama saat melawan Abomination. Oh iya, bagus. Iya. Oh, paling itu sih. The best, Lah, itu. the best fight lah. Mungkin banyak orang yang bilang, oh bang, itu Incredible Hulk tuh jelek. Bagi gua bagus Incredible Hulk, walaupun Iya. walaupun agak sedikit membosankan, tapi apa ya, film yang pertama ini bisa membuat ini udah jadi masterpiece sekali pada saat itu loh. Gue yakin, gue inget banget tuh itu penjual tiket itu langsung habis pak. Hari pertama Iya, langsung habis, ludes. Iya. Aduh, memang sih itu jadi pionir ya. Kalau katakan kita kan itu kan sebagai film pionirnya Marvel MCU. Jadi ya orang udah itu, gitu. Gue inget banget tuh. Yang lu masih kan dengan scene yang legend banget ya. Yang pertama, yang Hulk di kamera muter, mereka langsung siap-siap gitu. Wow, yang kamera Iya. muter semuanya Oh, siap-siap iya, tuh. iya, Oh, iya, itu Membentuk lingkaran. Gua merinding Sama Pak, kayak di, sumpah. sama kayak di What If ya, Min. What If juga diulang. Sama kayak What If. Ya, sama kayak What If. Iya, diulang. Itu gue merinding Pak, sumpah. Merinding Pak, anjir. Waduh, bagus. Tapi ya sayang sekali gue melihat kostumnya Captain America di Avengers pertama itu kayak cosplay. Ya lu lihat. Iya, cosplay. Kostumnya terang warnanya. Kurang gelap warnanya. ya, terlalu kurang gelap. ceria gitu loh. Terlalu ceria ya, terlalu ceria. Lalu apa ya sempit lah buat lihat Iya. itu. Hah, Di kostumnya ini Pak, soalnya kostumnya itu kayak kostumnya tuh kayak mainan. apalagi Tapi ya kenapa? Manggil apa? Mungkin supaya komik accurate, Min. Mungkin Arthur kan si Johnson kan gimana caranya supaya komik accurate tapi bisa dimasukin ke film. Ya udah, masukin aja semuanya ke film. Aduh, nggak masalah gini Pak. Captain America yang film pertama kan kostumnya udah kostum tempur banget tuh, udah soldier Iya. banget. Iya. Iya. The Avenger, apa ini? Cosplay sekali kostum Anda ya. Aduh, ya udahlah. Itu sih yang gue salahkan sih. Makanya mungkin MCU lihat komen-komen, oh Captain America is like a toy. Bener, gue setuju tuh. Lu cari di YouTube lah. Di YouTube sih Captain America nemuin kostum barunya. Kan dia kan nyolong tuh kostum yang Iya. ini pertama itu. Oh iya, yang si Stanley itu ya di musim itu. Museum iya, pas Iya. dibalik. Gua kok gak ada kostumnya. Aduh, ya. kayaknya menurut dia kayak itu loh, nanti kayak cosplay gitulah. Nanti Ikut cosplay, tapi gua mengerti kenapa. Gua mengerti, tapi ya sekonyol-konyol jangan sampai kostum kayak gitulah. Coba itu kesel gua ngeliatnya. Aduh. Jadi itu kan sebelum seriesnya Loki ya. Kan Loki kan seriesnya Loki kan Iya. udah bercabang tuh. Dia ngambil cerita selaknya udah kabur. Ya, di Endgame. Iya, kabur ya, make. Aduh, tapi seharusnya kalau ceritanya mau dibuat gitu sih lebih menarik ya. Tapi kalau gitu dari awal multiverse dari dulu udah ada Pak. Waduh. Iya. TVA. Jadi nggak rahasia dong, nggak seru nanti di Endgame. Iya nggak rahasia. Ada multiverse. Aduh. malah Oke, skor Avengers pertama nih. Kalian dari berapa nih? Dari Bang Yosol dulu nih. Skor untuk Avengers pertama. Sebutin Skor dari skornya sama alasannya Pak. Skornya 8,5/10 Min dari saya. Karena menurut aku lebih baik itu endingnya tuh si Loki itu kayak pura-pura mati. Jadi tapi dia kabur. Nah, kok dia dikirim balik ke Asgard tuh kayak gimana gitu. Kayak maksudnya ya kayak kurang jahat gitu loh. Kita kan mischief evil gitu kan. Jadi harus ada licik-liciknya gitulah. Terus menurut saya sih tadi Hulknya tuh kurang brutal, lebih lucu aja liatnya. Terus sama itu sih kostum tadi Captain America ya gitu. Tapi overall bagus sih, maksudnya epic lah gitu kan. Maksudnya film pertama ada adegan yang di hutan itu keren sih. Maksudnya memorable lah gitu ya kan, sebagai anak-anak kan lihat Iya. dari Avenger Captain America gitu-gitu kan. Bagus. 8,5 lah. Oke, 8,5 ya. Oke, tadi Bang Yuswa, kalau Bang Brandon nih. menurut gua sih ya 8,3 lah. Alasannya Hulknya kurang garang aja, sama hancurinnya gitu-gitu doang. Cuman Chitauri sama Loki yang gitulah, sama
apa yang tadi itu kurang ya abu-abu dikit lah. Itu aja sih Bang Mario. Oke, siap. 8,3 ya? 8,3 tadi ya? Ya. Oke, siap. Thank you Bang Mildan. Kalau Bang Ilham 80. 80 dari berapa nih? Waduh. 80 dari 100. Oke, alasannya nih. Alasannya kemana nih? Kenapa Bang Ilham nih? Itu karena Hawkeye. Masih ke Hawkeye yang kurang jelas. Dan kehadirannya kurang disadari. Mulai dari Thor. Oh iya, mungkin karena ini ya Bang Ilham. Mungkin karena topengnya ya. Kan kan dari komik kan dia pakai topeng tuh. Iya, topeng, baju ungu. Pas dimunculkan di pas saat di live action dia menggunakan baju hitam. Jadi banyak nggak sadar. Iya, dikira tuh agent, dikira tuh agent. Iya, agent. Dia agent Shield. Ternyata bukan. Ya Hawkeye hero. Oke. Iya sih bener-bener gue setuju tuh, karena dia itu kan sebagai momen debut pertama itu gue kira ini siapa ini pemanannya. Gue juga kaget. Dan pastnya masa lalunya tuh kurang dibahas, kurang difokuskan. Kurang difokuskan itu sih kesalahan fatal ya. Ya sih benar-benar kesalahan fatal banget sih itu sih. Ya benar-benar gue setuju tuh. Oke. Tadi Bang Ilham, kalau dari gue kasih nilai 9,5 dari 10 ya. Karena apa? Karena ini satu film Avengers yang gue bisa melihat ada scene mereka menyelamatkan orang. Mereka menyelamatkan orang. Karena di beberapa film Avengers yang kedepannya akan kita bahas nanti, itu kebanyakan mereka itu hanya fokus ke crossover doang. Tidak ada namanya scene penyelamat orang lain, nggak ada. Hilang tuh semua itu. Nah, jadi kita akan bahas semua di sini. Karena ini adalah salah satu film Avengers yang sinematografinya main, musiknya main, pemeran team up-nya main juga. Itu pun gue suka di sini. Nah ini gue tuh sangat bagus. Yang pertama ya. Oke, dari gua ya. Oke, kita langsung ke Avengers yang kedua, yaitu Age of Ultron. Inilah film kedua Joss Whedon yang bisa dibilang sudah menghancurkan saganya Avengers. Oke, kita akan bahas film yang ampas ini ya. Menurut kalian gimana nih? Silakan speak up. Bebas, silakan speak up. Oke, Min. Oke, jadi silakan, bebas. Aku tahu Min kenapa Marvel milih Joss Whedon, Min, karena Agent of S.H.I.E.L.D. itu kan yang buat kan Joss Whedon. Jadi memang Marvel daripada kita hire saudara lain, mending kita hire dia aja berhemat. Jadi dia yang direct Agent of S.H.I.E.L.D. Iya, Agent of S.H.I.E.L.D. lebih kayak film-film action biasa gitu. Maksudnya kalau di Avengers itu kan kayak ada adegannya seru kan sama alien gitu, terus tembak-tembakannya juga keren gitu. Terus kalau di Age of Ultron ini kayak ya udah dia cuma hancurin robot aja gitu. Paling adegan epicnya yang si Wanda nyambut jantungnya si Ultron udah. Yang lain sama Quicksilver yang tertembak. Iya itu aneh, sumpah aneh. Kok tau gitu ya mending dia gak usah ikut, mendingan Quicksilver gitu loh daripada paksa tapi buat mati gitu. Iya. Buat apa gitu? Gue usah dipakai sekalian, mending dia udah keluar aja udah Avenger gitu. Sama Wanda kayak sama pikir kamunya Thor. Gue kaget pas pertama kali nonton. Jelas gitu loh, masukin Quicksilver itu ya buat apa gitu. Ya ada Wanda. Iya, ujung-ujungnya mati. Iya. Nah, sayang banget, maksudnya dipinjam. Ya udah dipinjam tapi jangan buat mati dulu lah gitu, entah dia apa kayak koma gitu, entah apa gitu. Mati. Cuma gara-gara udahlah. Gue kira bakal dihentiin gitu lah kayak yang di Future Past lah. Ternyata kagak. Pas pertama kali nonton sih. Oke. Ya oke, benar iya sih. Karena momennya Quicksilver mati itu adalah momen yang paling terancur yang pernah gua lihat di MCU. Karakter yang semenarik itu baru muncul lagi. Iya. Baru muncul. Aduh. Karakter fresh tiba-tiba dibunuh. Dan gini loh, ini alasannya kenapa kalau kalian ngerti Quicksilver ya. Quicksilver tuh kalau misalnya dia kan speedster. Di Marvel kan speedster. Malah munculnya si Anna yang di WandaVision. Iya bener, tapi kalau pas dia di Age of Ultron itu cupu sekali. Dia ngelindungi Hawkeye out of nowhere, hanya karena dia itu nggak bisa nangkap peluru. Itu alasan apa coba? Alasan apa? The Flash aja bisa, kok dia nggak bisa kan aneh. Kan aneh.
Betul. Gak usah jauh-jauh, Makari lo bisa. Makari Iya, bisa. Makari. Padahal tinggal dipindahin aja loh orang Hawkeye-nya loh ke tempat yang aman. Hai dipindahin, Iya, ya kenapa? dipindahin, didorong. Iya. Udah. Didorong, tabrak saja. Dia malah, apa ini? Bukan Sedari bukan awal dia, memang kan? dia tidak bisa tangkap peluru. Sedari awal, soalnya saat polisi saling tembak robot, tiba-tiba bahunya kena tembak dari belakang. Aduh. Oh gitu ya. Memang gua Iya, nggak dari tahu sih. saat itu polisi menembak robot-robotnya Ultron, saat dia berlari justru kena tembak dari belakang sama polisi. Ya, artinya dia masih kurang cepat Quicksilver-nya. Oh, oke. Kurang nyadar lah ya. Iya, kurang cepat. Tidak seperti Makari yang bisa berlari di atas air. Oh ya bisa ya Makari ya. Makari Iya. The Flash bisa. Di DC The Flash lebih canggih lagi, dia bisa tembus multiverse. Iya. Silvernya Peter Evans, men. Keren Oh tuh, ya, di- gue sebutin di Peter X-Men. Evans. Ya X-Men, Iya, X-Men. Fox. Wih. Itu lebih bagus, itu Gokil. lebih Dia- gokil. Ya dia nyelamatin satu orang di apartemen tuh kayak zuk zuk zuk. Wih. Gak usah nyamatin satu orang apartemen, dia nyelamatin si siapa Magneto yang masih muda tuh yang di penjara tuh. Iya, Dia iya, ngalis bener. dia. Iya. Peluru dia Iya, belokin, peluru dia belokin. Udah. Iya, itu perbedaannya. Kenapa Pietro dan Peter tidak menjadi berbeda? Peter bisa menangkap peluru, tapi Pietro tidak bisa. Tidak bisa. Dan dia kata-kata terakhirnya sebelum mati tuh, you don't see that coming. Apa ini? Justru dia yang tidak lihat itu datang. Ya lu Iya, tolong, padahal- kesel gua ngeliatnya. Padahal di awal dia udah kayak sombong gitu kan. You didn't see that coming zuk zuk. Dia akhir Aduh. Kena tembak. Kena batu. Oh. Kena batunya dia. Bener. Tapi gua sukanya di episode kedua ini kostum Captain America sudah mulai kembali lagi. Iya. Soldier lagi. Ini. Armornya Iron Man meningkat. Iron Man meningkat. Iya, keren. Nah, Ini ada setengah-setengah yang dari Iron Man 3 lah ya. Ada oh setengah-setengah. ya, ada Iron Man ketiga ya. Oh iya, ada, Iya kan? ada. Udah hancur itu kan, yang lawan si Adric Killane itu kan. Oh ya, udah Yang semua. Tiga. Dia upgrade lagi lah. Gue yakin dia masih punya upgrade lagi pasti. Iya, duitnya Iya. banyak. Soalnya Tony Stark tuh. Sultan mah bebas. Sultan Iya. bebas. Duitnya hancur, beli lagi. buat lagi. Saya mekanik kok bisa apa aja. Itu yang gue suka dari, itu yang gue suka dari Tony Stark di situ. Nah, dia tuh bisa membuat benda yang gak berguna jadi berguna. Itu yang gue suka dari Tony Stark tuh. Iya. Mekanik tercanggih yang Iya. pernah gue lihat tuh, bagus. Iya. Roket Iya. dia buat jadi penyembur api di benar? Iron Man Iya. 1. Oh, Iya. oh iya, yang dari ini ya. Oh iya. Roket Oh iya bener. itu dari roket tiba-tiba berubah jadi penyembur api. Oh iya, kreatif sih. Walaupun itu memang kalau dari kita lihat tuh nggak nyata, tapi otaknya Keren. MCU tuh bikin itu kreatif sekali sih. bagus. Ya oke bener. Tapi di MCU Yang sama dia itu, Min. ya kenapa? Yang sama dia, Hmm? dia mau menyelip ke rumah si fake Mandarin itu kan, Min. Dia kan pakai barang rongsokan kan, dipasang Iya. gitu. Baru dia lawan si fake Mandarin itu, terus udah cuma pakai barang rongsokan. Si Oh bayangin itu iya. rumahnya ketat, Oh, rumahnya kan dia ketat, pakai ada ada alarm, ada apa? Mau sama Oh, pistol. Iya. Iya, sama pistol ya bener. Gokil sih, pinter. sih. Gokil sih, canggih sih. Makanya Iron Man tuh dia tuh lebih mengandalkan ke mesin. Makanya banyak banget gini Pak ya. Ini gua mungkin out of topic, tapi gua pengen bahas mengenai kenapa banyak alasan para fans ya yang selalu berdebat antara Iron Man dengan Batman. Kenapa mereka tuh selalu membedakan antara Iron Man dengan Batman ya? Iya. Why gitu loh. Kan Batman seni bela diri. Iron Man ya mesin. Mesin, iya bener. Satunya mekanik, satunya petarung, udah. Iya. Memang si Batman beberapa kali menggunakan mesin tapi tidak secanggih Iron Man. Iya benar, nggak sekreatif Iron Man lah kalau dalam segi senjata ya. Iya. Iya sih benar. Memang sih benar dia membuat kabut yang bisa membuat matanya Superman tidak bisa melihat. Membuat armor yang terbuat dari apa sudah itu kristal yang bisa melemahkan Superman. Oh Kryptonite Pak. Nah, Ya, Kryptonite. Membuat armor dari Kryptonite, tapi Iron Man dari rongsokan. Nah,
Semua itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing lah ya. Iya. Ada masing-masing. Ini buat kalian para fans yang toxic nih, dengerin nih. Kesel gua. Kalau gini Pak, gua capek, Pak. Gua capek dengerin para komen-komen tuh. Ini orang nggak bisa diomongin sih, ya udahlah. Kesel gua. Capek, Pak. Tapi ya mau gimana lagi ya? Gimana? Nggak tahu lagi lah. Gua lebih baik menyehatkan mental gua daripada gua lihat komen-komen seperti itu. Jadi gua abaikan saja lah. Oke, cukup dengan nanti gua takutnya jadi defend war di kolom komentar. Jadi kita skip aja. Ya. Oke. Skip. Age of Ultron ini ya, buat kalian belum tahu, mungkin ada yang masih belum tahu mengenai Quicksilver sama si Wanda ini, si Scarlet Witch ini. Mereka kan berdua kan sebenarnya kalau di komik kan mereka tuh kan adalah ini apa anaknya si Magneto. Cuman di MCU itu gak diceritain karena pada saat itu MCU belum bisa beli Fox. Belum bisa beli ini. Iya, benar. Jadi dipasarin kayak ini apa? Dipasarin kayak apa namanya? Mutan kembar, the twin yang kembar, udah. Gitu doang. Gak ada asal usulnya seperti apa kan sekarang. Oh, ternyata gue bisa tahu. Oh, gini aslinya. Anaknya Magneto, ya ampun, jahat sih MCU pada saat itu ya. Pada saat itu kalau seandainya MCU udah beli Fox X-Men, gue yakin tuh Logan bisa muncul tuh. Iya, muncul lagi Logan. Gue yakin Logan bisa muncul tuh, aduh. Kalau gini kan Pak, banyak tuh. Iya, kenapa kan Bang Ilham? Karena banyak tuh fansnya Wolverine. Banyak, salah satunya Pak. Saya juga fans ya. Iya. Itu kalau habis makan sate tiba-tiba tangan diginiin. Itu setiap anak kecil kalau habis makan sate tiba-tiba tangannya diginiin. Oh gini ya. Memang indah sih. Bener. Memang gitu Bang Ilham. Karena X-Men tanpa Logan itu ratingnya tidak akan naik. Gue jamin deh. Lu lihat X-Men gak ada Logan, lu kayak gak ada Logan. Lu pasti ngomong gitu. Karena Wolverine udah jadi ikonik kayak X-Men banget lah. Jadi sayang sekali. Aduh. Ya sih. Gue juga orang kalau nonton X-Men kan pasti, wih, X-Men yang bisa keluarin cakar dari tangan Tuhan, bukan itu Wolverine. Itu Wolverine. X-Men itu nama organisasinya. Gue pernah sama. Peter kali. Oh iya. Sama Bang Yosua, Pak. Sama. Iya, kan? Gue juga sering ketemu. Sama. Gue juga. Bayang ngira X-Men tuh adalah si Wolverine. XX padahal ya. Bukan. X itu kan namanya Xavier, Profesor Xavier. Itu namanya X-Men, sekolah mutan, udah kelar. Dikira Wolverine. Ya sama-sama X sih. Ya tahu, cuman iya. Kan Wolverine kalau keluarin cakar X, jadi mereka bilangnya X-Men. Oh iya benar. Gua inget tuh, itu anak tahun 2000-an awal ya. Gua masih inget tuh. Iya. Sejak kapan Wolverine jadi X-Men? Kayak gini ya, buat kepada bocil yang menonton podcast ini, gua dengerin nih, kita udah jelasin X-Men tuh sekolah mutan, organisasinya, nama timnya itu X-Men. Ya, Logan ini itu Wolverine nama hero-nya. Udah ya, kelar. Ya, dengar, kesel gua. Aduh, podcast ini adalah podcast paling sampah yang pernah gua bikin ya. Aduh, oke, lanjut. Lanjut. Dari MC kedua ini, gua sukanya kalau dari villain ini si Ultron yang menurut kalian gimana nih? Segi Ultronnya nih. Untuk segi Ultron, silakan Bang Brandon. Oke, Bang, silakan Bang Brandon. Sih yang pas itu apa yang openingnya kan ada tuh robot-robot yang di Sokovia, terus balik ke markas Avengers. Itu harusnya tuh Ultron tuh yang bikin robotnya, bukan awalnya harusnya bikin robotnya, bukan yang bikin tuh Tony Stark-nya. Kan yang bikin Ultron. Oh, maksudnya harusnya dari awal Ultron yang buat, bukan Tony Stark. Oh, bukan gini, Bro. Mungkin lu masih lupa ya. Jadi Ultron kan itu kan sebenarnya adalah ini ya, second-nya si Jarvis ya. Jarvisnya kedua lah. Jadi itu AI-nya si Iron Man. Cuman karena si Ultron ini cacat, servernya ini broken, ya udah dia kayak mengambil alih si Jarvis ini, kan mati ya si Jarvis kan di sistemnya kan. Tapi ya udah keren lah dari segi bentuknya juga.
Tapi lu lihat Ultron itu lu lihat sih kalau si Ultron ini makin lama kok kayak ngelawak Ultronnya. lu dengar sih? Kok ngelawak? Sombong gitu, Min, dia kayak sok-sok ngomong si dunia tapi rupanya kayak gitu, amburadul rencananya, kayak nggak jelas gitu loh, kayak ayo control the world gitu, tapi nggak ada tindakan nyatanya untuk menguasai dunia. Kayak dia cuma ambil vibranium, ya udah, pokoknya udah. Tujuan juga nggak jelas Ultron nih. Ngapain rencananya? Iya, cuma ambil vibranium. Abis itu ngapain, buat robot kek atau ngapain nggak ada. Dan lagian bumi nggak bisa hancur hanya dengan sebuah pulau dijatuhkan. Oh iya, Sokovia ya, Sokovia. Iya. Kalau dilakukan itu malah keren tuh, nuklir gitu. Kalau ini mah ya ampun, cuman apa kayak Pulau diangkat. Oh iya, satu pulau diangkat. Tapi menurut gua itu keren sih, scene-nya keren. Pulau diangkat cuman gua ngakak sih lihatnya sih. Karena gini, gua yakin di rapat MCU-nya mereka bikin, kita bikin sesuatu yang lebih brutal. Apa? Gue yakin Joss Whedon bilang, gue ada ide. Kita akan membuat scene untuk mengangkat satu pulau. Wow, gue yakin. Tapi kalau dari segi pembelajaran yang pembelajaran asli itu nggak masuk akal. Gak masuk akal. Kalau apa? Villainnya itu robot, bukan alien. Kalau alien gue masih percaya itu, Pak. Satu pulau diangkat. Ini tapi nggak mungkin juga bumi hancur. Gak akan. Tapi bumi nggak mungkin juga langsung hancur. tapi Min, gara-gara kejadian itu muncul Baron Zemo ya kan, Min, karena kan keluarga mati kan. Oh ya, Baron Zemo. Iya, Baron Zemo muncul gara-gara itu. Adanya Baron Zemo mati di situ, Sokovia. Iya, sama keluarganya juga sih, Min, katanya. Kalau nggak salah dari keterangan dia di sama situ. Yang itu ya, yang ibunya yang di itu. Iya, ibunya itu yang marah-marah tuh kan sama si Tony Stark. Kenapa sih kamu nggak? Oh iya, gimana caranya? Di Civil War ya. Oh iya, itu udah jelas semua itu. Yes, tapi dengan segi pengangkatan pulau itu menurut gua sangat tidak masuk akal di kepala gua. Oke, nggak ada untung. Dari Bang Albert dulu gimana nih Bang Albert nih? Soal si Age of Ultron nih. Terserah lu mau komen apa, silakan nih Bang Albert. Ya kalau menurut gue sih Ultron di nerf aja kalau di Age of Ultron itu. Soalnya kan kalau di komik kan Ultron benar-benar kayak ya ingin menguasai ya gitu ya hitungannya. Tapi kenapa pas di sini tuh dia hitungannya lemah gitu kan? Iya. Hitungannya dia matinya tuh sama Iron Man, Thor sama si Vision. Padahal kan kalau di komik dia kayak hitungannya kan apa ya? Nggak segampang itu buat dikalahin gitu. Kalahkan lah ya. Iya, maksudnya hard lah kan hitungannya kayak boss gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa Ultron di sini kayak lucu ya, mungkin terlalu cepetan kali ya. Lucu. Cepetan itu. Kali pukul hook mental dah gitu. Mental ke itu. Iya. Aduh, iya sih bener kayak kesannya itu lucu kan apa? Karena voice aktornya ngelawak ini apa-apaan. Lagi-lagi ini karena aktornya Ultron siapa ya? Gue lupa yang di Age of Ultron. Siapa namanya? Voice aktornya Ultron ya? Siapa namanya? Gua nggak tahu siapa namanya itu. Gua nggak tahu nih. Sama nggak tahu. Gua nggak tahu nih. Gua kurang riset sih kalau masalah untuk voice actor, tapi skripnya tuh kurang sih menurut gua sih. Kurang sekali. Kurang ganas Ya. Dan juga dipaksakan, Min. Benar dipaksakan. Dan juga ini, Bro, apa namanya? Lu sadar gak sih kalau itu MCU udah mulai lawaknya udah mulai dibanyakin tahun 2015. Iya. Itu udah mulai dibanyakin. Udah full lawak semua tuh. itu pertama kali gue lihat, ini apa-apaan nih kok full lawak semua itu. Dah hancur dah Avengers tuh. Nah, itu momen ketika gue tuh nonton di bioskop, gue merasa rugi, Pak. Iya. Kayak lu nonton Eternal sekarang lu merasa rugi, apa-apaan nih. Iya. Tapi untungnya ada Wanda, Min. Wah. Oh ya, ada Wanda. Iya, Wanda. Kalau seandainya nggak ada Wanda itu cuma film biasa. Oh, iya. Ada Wanda, jadi ada momen bening-beningnya lah ya. Iya. Di waifu pada saat itu ya, di waifu. Iya. Belum lagi kan dia seorang model. Oh ya, model Elizabeth Olsen ya. Oh ya, model. Saat itu cantik, Pak ya. Pasti itu cantik. Sekarang kan udah mau 30-an ke atas, jadi agak sedikit lebih tua ya sekarang ya. Iya, tapi tetap saja banyak fansnya. Karena gue juga loh. Kalau lu perhatikan, kalau ngikutin channel gue kan intro yang Marvel yang awal-awal kan selalu muncul si Wanda.
Karena waifu gua dia. Scene-nya gua Into Marvel tuh lu lihat ada banyak scene-nya Wanda karena ya gua lihat dia doang. Sama Sylvie nih, Sylvie ketuaan, Pak. Sylvie ketuaan menurut gua. Ketuaan. Coba Sylvie ketuaan. Ketuaan sih. Oh, Kate Bishop. Kate Bishop. Nah, Bishop Scarlett Johansson. Ya, Scarlett Johansson juga lumayan. Iya, keren. Waduh. Seksi tuh. Terutama kan kostumnya Black Widow itu kan ketat. Jadi para laki-laki be like, wow. Apalagi yang Eros itu tuh, yang cewek-cewek, wah ganteng banget. Yang Eros itu loh, yang Eternal. Oh ya, iya. Eternals. Yang post kreditnya itu ya. Yang fansnya Harry Styles. Tapi nggak jadi bagus ceritanya. Nggak bagus. Cerita gitu. Cerita Eternals tuh gini. Gini. Kesel gua. Lagian kenapa? Gini. Bagus. Kesel gua ngeliat. Lagian sih, kenapa Ultron diciptakan dalam waktu yang lama, sedangkan Jarvis hanya butuh satu film dan diciptakan 1 hari di filmnya. Oh iya. Jarvis diciptakan dalam 1 hari, Ultron butuh waktu yang lama. Saya nggak tahu apa. Ya bener. Dan ini gua mau tanya nih ke kalian nih, karena gua agak sedikit lupa ya Age of Ultron nih. Kayaknya itu buat itu kali buat lebih canggih daripada Jarvis gitu. Iya, kayaknya lebih up to date kayaknya deh Ultron, cuma itu udah rusak ya. Jadinya gitu. Nyerang Sia. Dari Sokovia ya. Tapi kenapa harus Sokovia, kan ada New York. Iya, itu kenapa itu? Ada yang tahu nggak di sini? Padahal kan dia diciptakan di New York. Kenapa harus dihancurkan Sokovia? Itu karena Hydra Coba deh, pasti ada kan yang itu Sokovia. Oh. Dan si Hydra itu kan kayak pengen kerjasama sama si Ultron kan. Si Ultron kayak, oh ya ini kayaknya kelihatan bagus nih rupanya. Oh ya, ada tuh. Siapa namanya? Yang villain yang Andy Serkis main, siapa namanya? Andy Serkis main yang dia pernah Ulysses Klaue, men. Klaue ya, Klaue. Oh ya, yang tangannya diputus sama Ultron. Iya, Black Panther, iya. Itu kan muncul di situ kan debutnya. Oh iya, ada hubungan dengan Sokovia ya. Oh iya, benar. Masih masuk lah ya, masih masuk. Cuman yang kalau scene yang kalian favoritkan yang mana nih? Age of Ultron. Scene yang kalian favoritkan nih? Scene yang difavoritkan saat Quicksilver Wanda disetrum sama Hawkeye. Itu agak lucu. Oh iya. Yang lagi dimakan. Yang disetrum. Yang mana tuh, Bro? Yang mana? Gua agak lupa nih. Saat itu saat pertarungannya Wanda melawan para hero. Saat itu Wanda ingin menghipnotis si Hawkeye lagi seperti di film pertama, tapi Hawkeye sudah menduga, jadi dia panah dia tempelkan di kepalanya. Jadi ngakak. Padahal bisa ditusuk lewat perut, ini di kepala. Komedi sekali ya. Anjir. Oke. Thank you Bang Ilham. Kalau Bang Yosua nih? Ya. Itu yang pasti mana cabut jantung si Ultron tuh, kayak mati Ultron bangsa. Awal kemunculan dikira bakal jadi berbahaya, tahu-taunya selemah itu. Udah sombong, masuk markas Hydra, udah gitu ngangkatin pulang, nggak jelas. Tapi kenapa Hydra ingin menghancurkan Sokovia? Padahal kan bisa itu, Wakanda. Iya betul. Padahal ada si Ulysses Klaue kan situ. Kenapa nggak dibajak aja Wakanda sama si Klaue sama Hydra itu sih? Kenapa si Klaue harus menghancurkan itu Sokovia? Padahal nggak ada apa-apanya. Sokovia biasa-biasa aja loh. Mungkin gini Pak, mungkin MCU-nya bikin kita bosan nih sama New York, kita pindah kota lain deh. Tapi kan Wakanda nggak pernah ada. Wakanda kan fiksi, jadi bisa lebih bagus temanya di Wakanda. Cuman disebutin namanya aja di. Oh iya, Wakanda pertama kali dimention di situ ya. Wakanda pertama kali dimension. Iya, benar. Kalau Bang Brandon nih, apa yang lu suka di scene-nya di Age of Ultron? Yang Vision itu sih ngangkat
palunya Thor, kaget aja pas pertama kali nonton. Hah. Oh iya, oh iya iya iya, oh iya. Diangkat satu tangan. Diangkat tangan Pak. Ternyata kekuatan dari Infinity Stone-nya. Ternyata. Iya. Ternyata Mind Stone. Mind Stone-nya dia bisa. But we need to go. Udah diangkat. Itu scene komedinya gak maksa menurut gua. Gak maksa banget. Itu Iya. bagus sih, bagus banget sih scene-nya. Justru menjadi tanda tanya kenapa dia bisa ngangkat. Ternyata karena Mind Stone. Karena Mind Stone dia ngaruh. Iya, Ya. pikirannya. Semuanya diem Pak. Sasuke itu ngakak, Sasuke itu. Wah. Aduh, ya sih betul-betul. Tapi kalau gua sih lebih suka scene yang ini apa namanya? Yang semua para Avengers tuh nyoba ngangkat tolnya Thor. Itu ngakak sih gua sih. Oh iya iya. Bahkan biar kapak yang Stormbreaker bisa diangkat juga sama Captain America. Ya kalau Oh, iya, yang kalau tukaran palu. Iya, Oh, tukar-tukaran. tukaran. Kalau Stormbreaker kan itu kan gak ada ini ya, gak ada. Istilahnya itu Stormbreaker kan cuma senjata biasa ya, gak ada kode harus ada yang worth it buat ngangkat tuh gak ada sih Stormbreaker. Kalau menurut gua ya, kalau kalian itu ada gak sih Stormbreaker yang seperti itu? Maksudnya ada perjanjian seperti itu gak? Kayak kalau F. Jordan kan sudah dimantrai sama si Odin, ini cuman orang yang bisa, gak semua orang bisa ngangkat, cuma Thor doang gitu loh. Kalau Stormbreaker gak Kalau tahu nih. Stormbreaker punya kemampuan khusus yaitu mengeluarkan petir dan membuka B-Force. Jadi mungkin hanya Iya. Thor yang bisa mengangkatnya. Oh. Tapi nggak ada mantranya bang, kayaknya. Cuma kayak kekuatannya aja gitu, kayak disimpan di Tapi apanya, bisa diaktifkan sama Steve Rogers. Tapi belum tentu hero yang lain bisa aktifkan petirnya sekalipun bisa diangkat. Oh gitu ya. Oh, iya benar. Masuk akal ya. Oke. Kalau gua scene-nya ya itu aja sih. Yang Hulkbuster awal-awal muncul lawan Hulk gitu. Keren banget itu armor itu. Hulkbuster. Dia Hulkbuster. coba apa ngejinakin Hulk. Hulk kan lagi marah tuh ya. Lagi mau Iya. rage kan. Si Tony Stark ngelawak bilang tidur. Ghost sleep. Pokoknya abis itu hancurin gedung apa segala. Kan Hulknya nggak sadar diri tuh kan, dia kan hilang kendali kan, makanya si Tony Stark pakai Hulkbuster buat ini dia, buat tenangin Iya. dia kan. Iya. Dan kocaknya justru Tony Stark yang minta maaf saat giginya Hulk patah. Gila, terakhirnya tuh dibagi dari atas bur, wah hancur gedung. Oh ya, gedung konstruksi Pak ya. Hancur. Iya. Lo. Dan reaksinya Tony Stark hanya bilang sorry. Itu ya gimana sih ya gua nggak tahu sih itu gara-gara kenapa dia bisa marah gitu ya. Yo karena Gara-gara dimantrai. hipnotis. Timantnya sama si Wanda, heeh. Oh iya. Jadi emosinya gak terkendali gitu loh. Emosinya Iya. gitu. Avengers Iya. pertama itu nggak kena pengaruh dari apa yang di scepter Loki-nya nggak, yang Hulk lawan Thor itu loh. Enggak sih, gak kena. Itu iya gara-gara Loki. Itu karena Loki. Oh ya kena ya, dia kan sempat megang ya si Bruce Banner ya? Iya. Sempat megang. Iya, sempat. Oh iya. Oh iya, emosinya langsung ini ya, nggak terkendali ya. Oke. Ya sih benar. Ya sih benar. Oke, Age of Ultron ya. Oke, kita udah bahas semua Age of Ultron sampai scene ampas-ampasnya. Ya kita lu tahu lah ya Iya. scene ampas itu apa sih? Si Quicksilver mati itu. Iya. Apalagi masih ada sih sebenarnya sih. Apa nih? Apa nih? Mungkin belum ada yang tahu kali ya. Si Ultron Apa itu? modelnya sempat diubah. Oh iya benar, sempat diubah. Awalnya beda terus udah jadi beda. Saat itu dia bunuh dirinya sendiri untuk berpindah tubuh. Masih gue ingat. Iya. Habis itu dia ganti lagi kan. Badannya jadi Tapi- bagus. Ultron. Apa tubuh barunya iya, lebih jelek lah daripada yang Iya. itu. Oh. Iya, itu. Oh gitu. Wah. Iya, gua- saat dia mau mengkhianati Wanda dengan Quicksilver, tiba-tiba dia ganti tubuhnya. Oh. Oke. Gue baru tahu nih. Apa karena saking ampasnya gue nggak lihat detail ya? Bisa jadi. Skip. Aduh. Oke. Siap. Thank you Bang Ada Albert. lagi yang keren terakhir nih. Ada lagi ya Ultron. Gue paling suka Apa tuh, yang Hulk sama si Black Widow. Yang pas dia Oh, akan- itu. iya. Keren tuh. Iya. Keren tuh. Si Hulk mulai. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah kenapa Hulk naik Quinjet bisa terdampar di luar angkasa, sedangkan kalau mau keluar angkasa itu harus menggunakan sebuah jet khusus. Ini cuma pakai Quinjet biasa. Namanya MCU ya. Namanya MCU. Namanya MCU ya. Bisa mungkin akan gua baca nanti ya. Itu Hulk. Oke, dia buka masker saudara. Saudara. Susah bicara.
Oke. Kesusahan bang. Kalau gini kan tambuhannya kelihatan Pak. Wah, asik. Tampuan. Siap. Oke. Untuk Age of Ultron ya kita udah cukup ya. Untuk Iya, untuk sudah skor cukup. akhir menurut kalian berapa nih? Dari Bang Albert dulu nih. Skor akhir ini Age of Ultron berapa dan apa alasannya nih? 7 gue 7/10. Alasannya? Menurut gua itu Avengers-nya agak bad sih. Mereka karena tuh si Ultronnya sendiri itu aneh banget gitu. Kayak biasa aja gitu, kayak film biasa. Padahal kan kalau di komik kan dia overpower. Berbahaya. Iya. Oke, siap. Oke, thank you Bang Albert. Kalau dari Bang Ilham nih? 5/10. Itu karena kurang epic ya pertarungannya. Dan alasan dia hancurkan Sokovia. Kan bisa dia bujuk Hydra untuk hancurkan saja Wakanda. Daripada capek-capek mencuri, lebih baik hancurkan saja. kurang cerdas ya. Otaknya kurang main. Oke. Thank you Bang Ilham. Kalau dari Bang Brandon nih? Menurut gua sih ya itulah kebanyakan adegannya lucunya terlalu banyak sama musuhnya tuh, Ultronnya tuh kurang sangar, kurang apalah, kejam kayak di komiknya. Kurang ya. Berarti lu kasih nilai berapa nih? Nilai 6,8. Oke, 6,8 ya. Kalau dari Bang Yosua nih? 7 lah Min, sama 7. Itu suka gara-gara Wanda doang. Kalau bukan karena Wanda nggak naik berarti. Iya. Oke. Kalau nggak ada Wanda 6 lah. Pertama kali Wanda itu. Ada Wanda sama Quicksilver itu. Wanda. Itu tetap Iya. Coba kalau nggak ada ya udah deh. Tuh nggak ada Wanda tuh hancur tuh. Udah 5-5 dah. Oke, thank you Bang Yosua. 5/10. 5/10 ya. Kalau gua ya sebagai orang yang sudah mengikuti MCU yang dari dulu, gua kasih nilai 1 dari 10. Kenapa satu? Bang? Kenapa 1? Karena si Wandanya doang yang membuat gua tuh sebenarnya gua kasih nilai 0 dari 10 karena ini saking ampasnya di film. Tapi karena Wandanya bisa muncul di hati gua jadi Enggak 2/10 bang. Enggak, satu aja karena semuanya ampas kecuali si Karena Wanda. Scarlett Johansson ya bang. Karena Scarlett Johansson. Oh kurang. Kalau menurut gue sih Scarlett kurang sih kalau di Age of Ultron kurang kalau menurut gue ya kurang sih. Kendalikan ya. Oh, tenang, ini podcast ini adalah rated. Jadi buat kalian berjututin hati-hati. Nanti gue kasih infonya nanti sebelum podcast ini gue akan kasih peringatan. Hati-hati podcast ini untuk rated ya 17% ke atas. Oke. Tambah 1 bang. Tambah 1 ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke Avengers Infinity War ya. Ini adalah film ketiga nih. Ya, klimaksnya udah mulai main nih. Wow. Oke, gua mau tanya kalian dulu nih. Dari Bang Albert nih, menurut lu gimana nih soal Avengers Infinity War? Itu Infinity War keren sih itu. Maksudnya kerennya tuh ya si kan pertama kali Thanos tuh ya kan nongol sama anak buahnya. Itu jadi ya hitungannya ya udah berani MCU nunjukin villain aslinya kan Avenger kalau di komik ya Thanos kan itu mantep. Terus udah diperkenalin juga tuh stone-nya tuh batunya kan sama Iya. Itu juga udah keren kan. Terus apa lagi ya? Ya udah sih kayak itu dong deh keren. Saya sama Oke. Siap Bang Albert. Kalau dari Bang Ilham nih? Ya Thanosnya kayak kurang sangar. Waduh, kurang sangar. Maksudnya gimana ya, nih? Maksudnya kan kalau di komiknya dia lebih ambisius ya menghancurkan planet, enggak setengah-setengah. Oh. Kan di film dia bilang dia cuma mau menghancurkan setengah populasi, enggak semuanya. Dia kan kalau dia ingin menyisahkan paling cuma hitungan jari untuk menyembah dia saja. Oh, mungkin dia pengen ini Pak, butuh pengikut Pak. Kalau semuanya hilang ya dia mau menguasai apa? Dia bingung. Anjing, gak ada. Kan dia bisa menghancurkan dunia untuk mendapatkan kekuatan lagi, bisa lebih kuat daripada Power Stone, bisa ketemu dengan para one of the living tribunal. Tapi ada Tiamut.
Bang. Nah, di kok bisa. Iya, kalau sudah dapatkan power of one of the living tribunal bisa dia kalahkan dong. Bisa mendapatkan Elder God power segalanya. Itu udah terlalu OP sih, Pak. Tapi kayak MCU enggak mau balik ke situ ya. Belum. Iya, belum. Biar banyak film. Banyak film. Money. Oke. Bisnis. Kalau dari Bang Brandon nih. Lu gimana nih? Menurut gua ya ada agak nggak make sense si Thanos ya. Kok ngapain lepas armor buat apa? Make apa? Gauntletnya gitu. Ngapain gitu? Iya, dari awal kenapa pakai armor? Oh, dari awal ya pakai armor ya? Oh. Iya, dari awal pakai armor, tiba-tiba main buka saja saat sudah ngebukin Thor. Oh. Jadi nggak guna iya. armornya. Tan panas, Pak. Wah, panas, Pak. Keringetan, Pak. Kan panas. Namanya orang pada muscle tuh panas, Pak. Kalau gitu kan berat. Tapi kan biasanya orang berbadan muscle itu kalau sudah kepanasan biar baju yang setengah itu yang Tank top. kayak cuma ya Tank top, top. Pak. Kaos gitu. Seharusnya dibuka juga sekalian supaya telanjang dada namanya. Oh, panas. No. kayak Hulk cuma pakai celana. Oh iya. Dari Solo. Oke. Tapi kalau menurut gue ya, itu si Thanos ya, gue bisa merasakan terornya dia dapat sih. Thanos ketika itu apa ya, ngambil stone-nya ke berbagai macam daerah, itu menurut gue bagus sih. Terornya dapat sih. Udah banget sih menurut gue. Tapi sekali lagi untuk Thanosnya di sini tuh apa ya? Kalau menurut gue ya, itu nggak terlalu cepet gak sih? Terlalu cepet. Terlalu karena masih banyak hero-hero yang penting untuk nanti di filmnya Secret Invasion. Belum lagi kematiannya Iron Man. Iya. Nah itu nggak masih gila Pak. Infinity War kalau perhatikan dari awal tuh udah mulai action, nggak ada momen kita sebagai penonton dibuat kalem tuh nggak ada. Gila. Lu nggak bisa membuat antara Infinity War itu sebagai film yang action terus ya, kita sebagai penonton ya capek. Jujur, gua nonton Infinity War itu gua capek Pak di bioskop. Karena tensi dari awal tuh action, gak ada momen kalem tuh gak ada. Serius gak ada. Cuma yang bikin kagetnya itu saat Scott Lang datang mencari putrinya dan dia kaget namanya tiba-tiba ada di daftar nomor orang hilang. Itu endgame Pak. Itu endgame Pak. Nanti Pak. Nanti. Oh, sorry, maaf. Infinity War. Maaf, salah. Sebelum. Sudah lama nggak nonton. Belum lama Pak. Tapi ya, kalau Infinity War ya itu sih, semua itu dibuat cepet. Kok actionnya terus. Kalau menurut kalau kalian pada saat nonton tuh kalian gimana? Ada momen kayak gitu kak? Apakah cuma gua doang yang merasakan ini kok filmnya kok full iya, merasa action? cepat karena Gimana? Iya, dipaksakan sekali. Sih, Min. Jadi sama ya? seru gitu loh. Oh, oke. Lah. Orang awal-awal Toto Thanos sudah dapat Power Stone dari mana? Toto kan nggak dijelasin. Oh ya dari mana Power tuh? Stone tuh di gauntletnya. Iya, dapat dari mana Power Stone? Nah, iya itu nggak dijelasin sih. Oh itu tuh apa, Yang ungu. Iya, invasi itu kalau nggak salah yang ke apa Sender ya, invasi Sender. Gua lihat Nggak tahu juga makanya itu. Nggak Kan dijelasin. di saat akhir dari Guardians of the Galaxy tiba-tiba dia ambil Infinity Gauntlet-nya dan saat muncul kembali di Thor Ragnarok yang endingnya dia sudah pakai itu Power Stone yang ungu. Oh. Nah, iya, Dari The Collector jangan. Oh, The Collector ya, itu kan berkhianat ya. Dia kan yang ngasih itu ke Thanos ya. Iya. Berkhianat dia. Jadi yang nyimpen batunya. Oh, iya. Oh, dari awal dari situ ya. Oke. Siap. Oke. Dan gue mau bahas mengenai scene-nya sih. Scene apa yang kalian suka di Infinity War? Apakah dari scene battle-nya atau dalam segi scene dramanya? Tapi kalau lihat gue juga gak ada drama-dramanya sama sekali ya. Gak ada drama sama sekali Pak. Ada sih kenanya. Ada sih kenanya drama saat Peter Parker berkata, Mr. Stark, I'm scared, aku takut mati. Oh, iya debu ya. Kalau menurut gue sih, ya udah, lu mati aja lah, kesel banget. Kalau gue ya, kalau gue kan lihat dia kan Peter Parker masih bocah, jadi lu mati aja lah. Kalau enggak, mati aja. Kesel gue ngeliatnya. Sama itu Min, yang adegannya
si Star-Lord yang mau kan itu ada kasih Oh, si iya, Mantis. itu sering Mantis, Iya, Heidi, dia sama tanya Selina. di mana Gamora. Iya di mana Gamora itu sebelum sekarang Itu kan goblok, sudah mau kalah. padahal Iya, hampir gara-gara berhasil loh. Spider-Man mau hampir mau Iya. lepas. gara-gara si Star-Lord tuh kan nanya kan di mana Gamora itu santai aja napa gitu tiba-tiba nanya di mana Gamora gitu. Kan ganggu banget tuh sumpah tuh. Tapi gini Itu kayaknya udah- gara-gara- Kalau dia mati pun aku rela tuh. Gak udah Harusnya Nebula jangan ngomong, harusnya pas Thanos sudah kalah lah baru ngomong. Ini tidak langsung main hantam. Iya. Oh yang scene itu nggak sih? Yang scene Sandra sama lain yang where's Gamora? Iya. Itu ngejokes. Itu gua tau itu cuma ngejokes doang. Infinity War yang di pesawatnya Thanos itu ya. Iya. Ya itu ngejokes gua tahu Jo tapi jokesnya tapi gua bilang bagus. Gimana Kak. Gamora? Siapa bagus, itu bagus. Gamora? What the fuck is Gamora? tapi bagus jokesnya bagus. Karena apa? Karena dari Star Lord-nya tuh memang dari awal itu memang katanya itu udah ngejokes. Tapi gak sesuai tempat. Karena apa? Dia udah tempatnya hilang tapi sempat-sempatnya dia ngejokes. Ini yang gua gak suka dari MC itu, mereka gak bisa menempatkan adegan yang benar serius tapi dibawa dengan jokes gitu loh. Gak nyambung, Pak. Sekarang lu deh, lu yang kehilangan keluarga lu deh, satu keluarga lu panik gak sekarang? Sekarang Ya, apa ya? panik. Secara psikologi lu panik gak? Tapi Star-Lord ini merasa kayak where's Gamora? No, I want to kill Ngelawak. Thanos. Ngelawak. Gua melihatnya what the fuck. Gak baca situasi gitu menurut gua. Ya ampun, segininya kah MCU? Jadi suka loh Sama sama itu. dia loh, tapi gara-gara yang itu yang bikin nyeselin itu jadi nggak suka. Aduh, makanya Sama sih. itu Min adegan Peter Parker ketemu sama Doctor Strange Min pas dia ngalahin pasukan si Thanos kan yang di Iya. New York itu. Oh, iya. Tangannya kan buntung itu ya. Itu kan kayak udah akrab gitu sama Peter Parker ya gara-gara. Iya, sudah akrab. Ya sudah akrab. Gara-gara kejadian. Tapi memang apa ya dari segi Thanosnya udah bagus. Tapi gua melihat kalau Thanos tanpa Infinity dia bakal cupu sekali sih kalau yang gua Iya. lihat ya. Tanpa itu dia cupu sekali nih orang aduh. Tapi Dan gini, pedangnya pun pedangnya ya, pedangnya ya. ya, silakan duluan Bang Mario. Bang Manggil dulu lah. Manggil dulu. Oh, Silakan. ini untuk persenjataan Thanos kan punya iconic weapon yaitu pedang gandanya itu. Oh, pedang ini ya, yang pedang besar itu ya. Iya, yang pedang besarnya itu. Itu kalau di komik itu iconic weapon, tapi hanya muncul di Endgame. Oh iya. Oh, iya. Ya itu terkuat ya. Aduh, ya sih bener ya sih. Itu udah jadi ikoniknya satu shootnya dengan Thanos tapi kok gak dimuncul di Infinity War juga kan aneh gitu ya. Iya. Aduh, tapi lu ngerasa gak sih yang di planet apa namanya? Yang di Final Battle di planet apa namanya? Planet apa? Gua gak tahu deh. Titan Min Titan. Titan ya? Titan ya? Lu ngerasa gak sih Iya, Titan. itu kan planet lain. Iya. Wah, itu kan semua manusia kan nggak bisa bernafas di situ. Kok mereka kok kayak Iya. kok kayak mereka tuh bisa bernafas itu gimana caranya? Apa gua sampai sekarang Peter Quill saja masih harus pakai maskernya. tapi dilepas bisa, Pak. Semua dilepas bisa. Peter Parker bisa, Stephen Strange juga bisa. Tapi gini, gua yang paling ngakak di sini tuh yang Stephen Strange lagi mikir ke depan dulu. Yang dia ke masa depan di mana dia bisa melihat peluangnya dia tuh bisa menang tuh berapa? 1/100 dan ngomong gitu kan. Dan dia gini. Iya. itu kayak gua ngakak Iya. sih, Pak. Kayak dukun. kayak dukun geleng gitu. Kepala itu. Oke. Berapa lama yang editnya itu? Gak tahu itu lama lah pasti Pak, itu sulit sih soalnya sih. Dari ending sulit, cuman gua nggak kasih. Boleh dikasih actionnya apa, scene yang lebih keren lah ya. Dia diam aja udah cukup lah. Itu gini-gitu tuh kayak. Pak, kenapa? Kepala Pak? Pusing sakit kepala, minum Paramex. Pusing. Ini by the way, ini podcast ini tidak di endorse dengan apapun ya. Jadi tadi Paramex Iya. kalau mau endorse silakan. mungkin dia capek Min palanya aku gini dia Capek Pak ya. Minum Baygon. Kalau ditambahin multiverse malah. Ditambahin multiverse ya pusing. Aduh, oke. Kita roasting semua ya. Nah, lanjut ini ke Drax yang sedari awal kemunculannya sudah mulai dia yang paling awal ngelawak. Oh iya. Saat Peter Quill sementara bicara, totonya dia tidur. Drax, oh iya. Ini udah mulai loh. Gua melihat Drax di GOTG 1 itu garang loh.
Di sini Iya. makin lawak. Pinter MCU ya. Gara-gara sama Kyoto itu malah berubah. Aduh. Tapi kita dapat waifu baru nih. Si Mantis. Iya, Iya. Mantis. Lumayan, Mantisnya lumayan. Mati. Cantik sih. Lumayan lah ya, lumayan. Getting strong gitu. Mind was strong gitu. Tapi sayangnya Mantisnya itu Pak ya, wajahnya itu gitu ya. Tapi masih enak dilihat. Ya itu aja sih. Masih. Supaya mirip sama di komik, Min. Kan komik kita juga wajah si Mantis kayak belang-belang alien apa gitu, yang hijau-hijau. Tapi aktrisnya kalau lihat di foto pemeran yang cantik Pak memang Pak. Iya, Pemeran kalau cantik nggak sih. pakai make upnya. Kan Bagus. dia main juga kan yang di apa tuh The Suicide Squad ya. Yang si James Gunn kan dia main kan jadi Oh, iya, yang yang- penari Oh, itu. iya. Oh. Yang joget-joget itu kan. Iya, yang orang Chinese itu kan, Oh, penari itu. Katana, dia Kenapa jadi itu? katana, jadi katana namanya. Itu villain Pak. Oh, iya, dia menjadi katana. Oke, siap, benar. Apa lagi yang mau dibahas ya? Invisible tuh dari ending ketika semua jadi debu. Wow, semua jadi debu. Wow. Gua masih ingat itu satu studio itu mereka dirunyam semuanya Pak, diem. Dan gua masih ingat ada satu orang di belakang studio ngomong, "Loh, weh, kok filmnya udah selesai? Kok filmnya kelar?" Kan bad ending tuh dikira orang itu masih ada lanjutannya, dikira ya udah kelar. Tapi ada juga pas ada teman gua nih yang baru itu nangis malah. Dikira kan mati beneran gitu. Dikira mati beneran. Tapi mau jadi Belum, pasir. Bos, belum. Belum, bukan pada saat itu kan mereka kan belum baca komiknya, jadi ya nggak tahu Iya. lah. Aduh, ya gue masih ingat tuh beberapa ada yang nangis tuh. Nah, gua Peter Parker mati. beberapa mati, mampus, kesel gue ngeliatnya. Kesel pak, biar tuh bocah brengsek tuh mati aja lu. Aduh, masa SMA diberi teknologi secanggih gitu sama Star, gue mau juga Pak masalahnya. Masalahnya tanggung-tanggung amat pakainya. Iya. Aduh. Dia minta Flash Thompson diserang, tahu-taunya pas diaktifkan mode pembunuh dia bilang matikan. Saat di bis. Dia takut mati juga itu. Kan satu bus kan dia sama si Flash Thompson. Kok di rudal Gini busnya ya. mati juga. dia. Kalau Yang gini ya. apa yang Ya? mau nembak itu ya yang apa Brad gitu ya, Brad Davis. Ya mana sih? Iya, yang lagi di Far From Home. Oh, yang ketemu si Flash itu. Kalau gua ya, ini kan kalau gua tahu ini kan Flash Thompson kan adalah orang pembuli. Kalau Iya. gua jadi si Peter itu kan yang pernah bully gua ya, gua langsung tembak aja, bunuh aja sekalian. Kesel. bunuh aja. Kan ditembaknya juga pakai drone bermesin gun, bukan rudal. Gak apa kan kepalanya kan hancur Pak. Ya udah, bagus. Pembuli brengsek dia harus mati aja lah. Kalau gua yang ngenain. Iya. Kan PG-13 Min. Pijitin. Oke. Ini main tolol coba. Oke. Apa lagi? Oh ya, lu masih ingat gak sih yang scene yang si Iron Man ngomong "Get lost Squidward" itu yang Iya. scene ini joke tuh. Waduh. Berat banget sih. Jokesnya Sempat-sempatnya mengelawak. semua sempatnya kelawak. Anas ya? Ebony ya. Kayak Patrick Kayak kalau Squidward. cast Ya Bang Albert. Hulk saja nggak mau keluar. Ya Bang Albert. Silakan Bang Albert. Iya, yang pas dibilang Squidward itu si Ebony kan itu. Iya. Ebony. Iya, Ebony ya? Bukan Ebony Blade ya, Ebony. bukan Ebony Blade, bukan Ebony Iya, Blade. bukan. Ebony Maw. Beda. Ebony Mall. Pas di kota yang Hulk yang nggak bisa, yang si Bruce nggak bisa jadi Hulk. Oh iya, itu lu lihat ya, ngeden dia tuh ngeden. Biar pipinya ditampar kanan kiri. Lagian nggak sakit gini. apa Cuma digebukin Thanos itu. skor akhir ya. Skor akhir. skor akhir dari Bang Albert dulu nih. Skor akhirnya berapa dan apa alasannya nih? Kalau Infinity War 9 lah. 9. 10 lah. Keren kan. Karena tuh yang keren tuh yang pas scene Thor yang nyampe di Wakanda tuh. Buar. Oh iya, iya. Bring me Iya. Thanos. Pakai Stormbreaker. Oh, iya. Thanos. Duar. Itu sih epic sih. Ketemu semua koslet. Itu keren tuh. Tuh merinding sih itu scene-nya tuh. Sama, gue juga sih. Oh, sama. Oke, bagus. Thank you Bang Albert. Kalau dari Bang Joshua nih, Aku 8,6 lah Min. Ya lumayan lebih tinggi lah ya. Lebih tinggi dari ya. Age of Ultron. Ini apa suka yang itu yang adegannya si Vision sama Thanos kan gitu
lagi ribut kan, baru ada si Wanda tuh mencoba kayak mempertahankan mereka itu kayak udah aja lu jangan cabut batunya gitu kan, dari si Vision gitu kan, terus kayak Oh iya iya apa, iya kayak, iya. kayak sedih gitu loh, kayak aduh kenapa gini, rupanya beneran mati. udah ketebak sih emang kan, nggak mungkin nggak mati karena udah tinggal dikit lagi cabut batunya gitu kan. Terus sama itu si adegan yang Loki dicekik itu dramatis itu kayak akhirnya Loki beneran mati. Oh ya Loki beneran mati ya. Ya Loki Bagian saat ya. dia pura-pura mati kan dari Thor pertama. Baru Dapat sama Space Stone ya. Dapat Space Stone. Iya. dapet itu. Space Stone lah ya dari Tesseract ya. Lagi Loki bodoh sih, dia coba bunuh tapi ketahuan gitu kan, dia megang pisau Nyaris gitu, loh, iya loh. kurang cerdik gitu Hampir dia. mau ke tenggorokan. Iya, udah tinggi gitu kan, masa mau dicolok lagi gitu. Agak-agak Maunya yang dari bawah ke ke yang dari bawah saja. Dari bawah lah dia juga gak jelas loh. kayak gini. Kok kenapa segini? Bawah lah. Gini loh. Itu telurnya loh. Dia punya sense gitu Thanos. Auto arrested Pak. Itu langsung auto arrested tuh. Arrested langsung. Nggak bisa. Gitu loh. Makanya itu gue masih gak masuk akal. Lu kan bisa dari bawah tuh. Gini. Gak bisa bawah. Kan dia kan gak pakai armor. Iya. Gini loh. Dia dari bawah. Dan gitu. Pak gitu Pak. Apa ke atas itu? Kan sama stroke gitu. sama kayak itu kan, ada kan orang yang pernah begini kan, kenapa Ant-Man gak masuk ke mata Thanos baru meledak itu. Dalam tempatnya yang hancur itu Asgard ya, yang pas si Thanos nyambil Space Stone itu ya. Bukan. Itu gini Pak. Itu tuh pesawat pengungsinya Asgard. Jadi sportnya mati, tapi semuanya lagi tuh udah berhasil diselamatkan sama pesawat pengungsi yang itu kan lanjutnya di Thor Ragnarok kan ya. Iya. Itu pesawat pengungsi Asgard Pak. Ini bangga banget kalian belum nonton Thor Ragnarok nih. Ragnarok gua makanya belum Oh, ya, ingat. nyambung Heimdall ya, mati Min, juga ya? ya di itu ya. Heimdall mati. Heimdall mati. Beberapa mati semua ya. Yang kata-kata penting tuh mati semua ya. Odinson mati. Si Hela mati nggak sih, Min? Kayaknya nggak yakin nih mati si Hela, kan Hela satu kematian. Masih lawan Surtur kayaknya. Iya. Kayaknya portalnya dia melarikan diri gitu, soalnya mirip banget sama yang di itu apa yang di Norwegia lah. Masa langsung mati si Hela ya kan? Baru dia kayak OP gitu, masa mati gara-gara. Bayu semua itu kan OP. Itu gitu loh. Itu kan Ragnarok ya. Jadinya lawak, Pak. Lawak. Bukan dramatis sedih gitu kan, hancur Asgard enggak. Gak ada, gue gak rasa itu Pak. Semua itu kayak lu ya, lu kayak mengungsi pesawat terus keluar di planet lu. Ya udah. Kalau sama lawan Hulk Gak ngerasa Pak. Kalau lawan Hulknya nggak asik itu. Iya, nggak asik. Gak asik. Hulknya di counter. Oke. Ya malah Hulk malah yang nyerang kan Thor. Oke. Kalau dari Bang Brandon nih, menurut lu kasih nilai berapa nih? Menurut gue sih yang bagus yang pembuatan Stormbreaker lah ya, itu kayak ya, perjuangan gitulah. Iya. Oh yang sampai Thor-nya terbakar. Ya gitu ya. Buka gerbang gitu ya, gerbang. Itu buka ya? Oh, buka gerbang gitu ya? Itu matahari bukan sih? Oh iya. Apa yang bintang mati itu kan? Dwarf Star bro. Ya, Dwarf Star, bintang mati, Death Star Pak, itu kan Star Wars. Star Wars. Beda franchise. Dia ngejaga tuh ya. Oh iya. Oh iya benar. Bagus sih. Ya, oke. Jadi lo Bang Brandon kasih nilai berapa? Kasih 8,7. 8,7. Oke, thank you. Kalau dari Bang Ilham nih? 9/10. Alasannya? Itu karena kemunculannya Red Skull yang masih menjadi pertanyaan dan saat Gamora yang ditumbalkan. Jadi tumbal. Bagus iya sih. Red Skull-nya itu kok bisa jadi, kok dia masih hidup ya? Itu masih jadi mesin itu. Dan kenapa bisa ada di sana? Nah, itu kenapa bisa ada di sana? Ya? Iya, jadi penjaga. Dan penjahat kok menjadi pelindung batu ya? Enggak tahu. Dan dia nggak ada Space Stone, Min. Aja gitu. Batunya beda ya. Dia kayak gini gitu. Udah nggak jadi penguasa itulah dunia.
Kan soalnya kan di film Captain America pertama dia kan hilang kan gara-gara Space Stone kan. Dulu kan kepala si Steve Rogers kan nabrak gunung itu. Baru dia hilang gitu entah kemana. Mungkin gara-gara kebawa Space Stone itu. Mungkin Terus dia ya. jadi nyasar Iya. jadi nyasarnya di planet itu. Nah, kebetulan dia ya udah ya tiba-tiba mungkin gara-gara magicnya batu itu dia jadi penjaga. Kayak gitu sih. Tapi kok bisa dia tahu ada Soul Stone di sana? Gitu. Kok bisa dia tahu? Nyasar. Ya mungkin dia keliling Pak. Oh itu Soul Stone. Ya udahlah ya. Gua jaga. penguasa dunia malah jadi tukang itu. Aduh itu si Red Skull kan pemimpin Nazi ya. Jadi Iya. di situ jadi Serpam batu. jaga gitu. Aduh. Oke, kalau gua kasih nilai 5 dari 10. Karena gua dari awal sampai akhir gua tidak enjoy sama sekali. Karena semua dari awal sampai akhir itu actionnya terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Itu aja. Tapi kenapa gua kasih 5? Karena apa ya? Thanosnya itu dia sebagai terornya dapat sih. Dapat banget sih, dia neror semua tim Avengers sampai setengah dunia itu juga bagus banget. Bagus banget sama ada scene si Thor yang Bring Me Thanos itu bagus sih sama musik yang main tuh. Wow. Iya. Bagus sih. Akhirnya Lagi yang Rocket itu yang bilang how much for the arm, not for sale gitu. Yang itu. oh ya Rocket ya. How much the arm? Dia cuma ngejokes doang Pak, itu Pak si Rocket tuh. Oke, dia bagus sih untuk Infinity War ya. Oke, sampai ke endingnya kita akan bahas Endgame. Oke, Iya, Endgame. ini film terakhir nih. Ini akan menentukan apakah film ini lawak atau action nih. Susah. karena gini Pak, menurut gua itu dari awal sampai akhir itu gua tidak merasakan ada yang namanya mereka tuh kayak sedih. Ada sih, Iya. ada sih, sini ada. Ada. Cuma tidak, ada. cuma lagi-lagi Yang itu paling berkesan si Thor lah ya, tiap itu nangis gitu. ada. Lihat itu. Nah, makanya gue lebih suka Endgame daripada Infinity War. Karena scene itu ada, scene kalemnya ada, scene mereka tuh bersedih gimana segala macam. Kita udah tahu Tony Stark tuh nyasar di bulan di angkasa itu berapa lama tuh. Iya, yang sampai bulan pucet, catur. pucet parah tuh. Kasihan Pak bulan ya, Pak. Untuk ada Captain Marvel. Iya, diangkat. Digendong. itu nggak diduga-duga loh tiba-tiba Captain Marvel datang tuh. Oh, Captain Marvel yang nyelamatin. Dan gue masih ingat ada banyak rumor siapa yang menyelamatkan si Tony Stark sebelum filmnya tayang tuh. Ada buat rumor. Oh, yang nyelamatin adalah si Captain Marvel. Ada yang ngomong gitu Captain Marvel yang nyelamatin. Iya benar. Ada yang ngomong yang nyelamatin adalah Adam Warlock. Terlalu jauh. Ada Warlock. Terlalu jauh ada ya. Sihirnya di Marvel saja belum sejauh itu. Aduh, Adam Warlock dibawa-bawa. Banyak. Juga rumor yang itu Iya, istrinya, itu bingung, istri Min. Pepper itu nolongin dia. Ternyata kan dia muncul di terakhir itu kan. Yang mana Pepper tuh? itu kan. Yang mana? Yang dia pakai armor blue-nya itu. Kan rumornya Oh. katanya dia yang Oh, Iron Rescue. Oh, I Rescue. Yeah. Ya, rumornya gitu ya. Marvel gitu. Tapi gitu Min, kenapa ya nama ada Marok gak muncul Min? Padahal kan dia Kalau muncul lebih di banyak endingnya upgrade yang GOT2. ada Iron Man yang 85. Yang itu yang Mark 85 itunya dari itu sih ada. Dan kalau yang dulu kan apa dari mana ya? Dari tangan gitu. Tangan ya tapi beda sih, bukan dari apalah kayak gini. Malah ada ya semacam upgrade lah gitu. Armornya kurang ini ya, armornya kurang detail sih menurut gua. Si Iron apa? Iron apa namanya? Yang Iron dulu. Rescue. Rescue ya? Rescue. Rescue ya. Iya, Oke. penyelamat. Rescue ya. Itu cuma satu scene doang tuh kayak kurang sih ya. Karena kita nggak bisa lihat lagi si Pepper Potts pakai armor tuh nggak pernah lagi Pak ya. Aduh, ya udahlah. Udah tua Min. Udah tua ya. Ingat umur ya, Bu. Iya. Kesel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Endgame Umurnya ya. umur 40 mungkin aja masih berapa umurnya? 8 ya? Sekarang nggak tahu ya umur aktif berapa ya, 48 ya. Karena Tony Stark apa si RDJ umurnya sekarang 50-60-an lah. RDJ sekarang. 50, 56, 57 gitu lah ya. Ya Iya, ya udah si tua ya, udah tua ya. Ingat umur. Oke. Oke, kita bahas Endgame ya. Endgame ini gue mau tanya ke kalian dari Pak Albert dulu nih, apa yang ingin lo sampaikan nih mengenai Endgame nih sebagai klimaksnya dari saganya Infinity Saga. Ya keren sih gitu, maksudnya Endgame ya bener-bener ya dia ngelanjutin yang sebelumnya kan Infinity War kan hitungannya Iya. kan kalau Infinity War itu kan
rencananya Avengers kan yang dia udah susun tapi kan gagal. Dan gagalnya pun gara-gara si Star-Lord ya kan. Iya. Lawak. Iya Nah, itu. Nah, di Endgame ini waktunya dia ini strateginya. Karena kan pas si Hulk dapat gauntletnya kan balik semua tuh kan. Balik semua kan. Nah, udah dong dia saatnya nih dia ini ngebantai Thanos gitu loh. Kan tadinya kan Thanos mau jetikin lagi tuh. Tapi kan untung ditangkapin Marvel yang pertama. Yang kedua diambil sama Tony Stark ya kan. Itu kalau jetikin lagi tuh belum bakal itu lagi, mungkin ada lanjutan lagi ke Avengers 5 kan. Lagi kan. Untungnya ya udahlah. Mungkin dari skenario saudara ya udahlah. Oke. Siap Bang Abad. Kalau dari Bang Ilham nih. Lu gimana nih? Nggak tahu mau bilang dari mana ini. Soalnya kalau diingat-ingat Tony Stark setelah punya keluarga, dia tidak peduli lagi dan bumi. Alasan kenapa dia mau menjadi Iron Man kembali karena penembusan dosanya, karena kematiannya Spider-Man itu disebabkan oleh dia. Dia mengakunya begitu. Oh, ya dia trauma nggak bisa jaga. Anak orang Pak, ini anak orang Pak. Iya, salahkan diri sendiri karena Spider-Man mati karena dirinya. Jangan panik. Aduh, iya sih betul. Tapi menurut gue tuh terlalu lebay sih menurut gue kalau kagak cuma si Peter terlalu lebay sih ya, faktor apa kayak gitu. Gue lebih setuju anaknya si siapa Morgan Stark itu juga hilang menurut gue ya. Karena kalau cuma si Peter doang kayak kurang sih, development itu deketnya kurang. Ya elah, cuma si Peter doang, si anak labil. Ya si anak labil. Anak magang. Bahkan sampai No Way Home dia juga masih labil. Aduh, bocah tengik itu satu tuh. Oke. Apa lagi ya? Oke, thank you Bang Ilham. Dari Bang Brennan. Menurut gua sih ya itu si Thanos lah. Soalnya kan Thanos di Endgame kan kuat gitu. Ya mudah dikalahkan. Kok di Infinity War tinggal palunya yang Stormbreaker tuh malah gampang gitu. Gampang banget menebas Thanos. Kalau yang di Endgame kan kayak nggak susah. Bisa ditahan loh malah. Oh itu kan Thanos dari 2014 bro. Yang Thanos yang sekarang kan udah mati kan, dipenggal sama siapa? Sama si Thor ya? Thor ya? Thor di awal Endgame. Oh, saya tuh mati ya udah, gue lebih setuju dia Thor mati. Mungkin mereka bikin villain baru kan, gue lebih setuju Pak ya. Tapi ya itu lagi di sawah Thanos ya. Air tiba-tiba ya jeger. Datang semua. Time travel Pak, ya ampun, ya udahlah. Tapi asik sih, gue lebih suka time travelnya sih, itu asik sih time travelnya itu. Iya asik banget sih. Dan saat Steve Rogers mengucapkan Hail Hydra tapi tidak ada yang dengar. Banyak yang percaya dia mengatakan Hail Hydra di lift. Ya benar, dia ngomong Hail Hydra, benar. Dikebukit lagi. Gue mikir, wah anjing ini kan singa sama di Winter Soldier nih. Wah, ini bakal digebukin lagi di satu tiba-tiba ternyata Hail Hydra. Oh. Jadi fix mereka mengira Captain America itu di pihaknya si Hydra. Jadi ya udah dibawa yo. Iya. Bawalah. Santuy Pak. Lu lihat palingan dengan Winter Soldier yang ngomong dia nggak setuju digebukin satu elevator tuh, aduh. Kalau gua pasti udah antet duluan Pak ya. Kalau gua ya. Antet duluan tuh di satu lift. Apa yang Iron Man membawa yang Space Stone itu tiba-tiba dipukul sama Hulk kepalanya loh. Yang mana tuh? Yang pas itu loh yang membawa itu Space Stone. Oh iya. Iya, di lift itu ya, si Hulk itu. I hate stairs. Astaga, sempat yang lawa. Enggak gini loh ya. Liftnya keberatan kalau ada Hulk. Gini loh, Bruce Banner lu kan bisa kembali ke manusia normal dulu. Ya kan bisa. Lu kenapa enggak berubah jadi dulu kan? Why? Aduh. I hate stairs. Keburu emosi, Min. Kan si Bruce Banner ngeliat Bruce Banner yang masa lalu dia, ya kan, yang pas Hulknya masih hilang kendali tuh, yang pas jalanan tuh. Ya kan ngeliat tuh. Oh iya. Iya. Gue masih bisa kayak gitu gak nih gue nih? Nggak bisa. Dia ke mobil tangannya kesakitan. Sama bilang medic. Oh enggak. Medic, tolong. Oke. Nggak kayak dulu. Aduh. Oke. Ya tapi itu juga jadi momen
awal Loki series. Loki series. Di bawah Tesseractnya udah ngilang. Udah berubah tuh sejarah. Oh jadi gitu ya? Jadi awalnya Loki ya series gitu. Iya. Iya, di situ. Karena saat itu dia nggak jadi ditangkap sama Shield. Sama Thor juga. Dibawa kabur Tesseractnya udah diambil dadah. Jadi artinya Loki masa lalu ya? Bukan Loki sekarang ya? Iya kan itu Loki dari universe lain. Universe masa itu. lalu kan itu kan. Masa lalu sebelum Avengers ya itulah gitu sih. Oke, apalagi nih yang belum bahas nih Endgame nih, gue mau bahas mana ini sih, apa namanya, scene mereka tuh udah assemble lagi dan juga time travelnya ya, time travel yang paling, yang gue mau tanya nih, time travel yang paling unik menurut kalian yang mana? Scene time travel yang paling unik? Kan ada banyak banget tuh scene time travelnya. Iya. Menurut kalian yang mana yang paling unik? Yang itu Min, yang Rhodey sama Captain Marvel Min, yang lagi nengok. Ya, yang itu. Iya. Joget itu. Bukan Peter Quill lagi joget. itu yang Nebula itu loh. Nebula bro, itu dia sama Nebula bro. Nebula. Sama Nebula. Baru si Nebula bilang itu dia orang bodoh. Oh iya, dari jackass. Oh iya, dia pakai headset si Peter Quill. Kembali ke Guardian of the Galaxy 1. Iya. Tuh anak tolol tuh dulu, anak goblok tuh. Sama siapa lah. Gara-gara dia tuh jadi ada Endgame. Oh iya, si Peter bangsa tenggil nih ya. Oke. Oke. Ya. Ada sih yang lucu time travel, yang lucu yang pas si Hulk nyoba time travel si Scott Lang itu kan, si Scott Lang jadi bayi tuh. Jadi bayi. Iya, jadi bayi. Gagal kan. Bahkan Scott Lang kencing di celana. Bahaya itu, kalau gagal lu enggak bisa balik lagi udah. Udah berakhir Ant-Man. Yang Dan untungnya selamat. Yang scene-nya no pastor. You no master. Hey, store again. Jadi tua apa? Jadi tua ada. Iya. Itu kacau sih. Tapi yang aneh. Tapi ada yang aneh. Ada yang aneh. Scott Lang kan bukan ilmuwan, dia cuma seorang perampok. Iya. Kenapa dia bisa menciptakan teori time travel itu? Diajarin itu kali apa? Tapi dia kan udah hilang di Quantum Realm Bang, yang pas di Ant-Man Web itu kan dia hilang kan. Ah ya, dia hilang. Bener-bener. Iya. Udah bebas tuh karena tikus. Tikus itu di truk itu kan. Makanya udah bebas ya. Gila ya. Apa kek alasannya, apa kek? Kok tikus gak datang tuh, ya udah kelar tuh. Mickey Mouse Min, Disney. Lagi-lagi iya, Mickey Mouse. Oh Disney ya, Mickey Mouse ya, Mickey ya bang. Iya. Marketing ya. Bangsat emang tuh. Aduh, ya udahlah, terlalu itu menurut gua terlalu maksa sih. Kalau nggak ada tikus itu ya udah kelar tuh, gak ada selamat-selamatnya tuh. Ada itu apa namanya? Ya, penyelamatan apa? Gak ada ini Pak, apa nggak ada Ant-Man ketiga, nggak ada Ant-Man ketiga, nggak ada. Ya adalah banyak scene yang terlalu dipaksakan, ya itulah. Karena di saat pengalihan juga. Dan pengalihannya saat melawan Thanos. Oh. Dia memutar lagu di eventnya, tiba-tiba banyak monster yang mengarah ke sana. Terlalu itu sih, apa ya, scene-nya tuh tegang ada, tapi juga jokesnya juga kebanyakan. Kocak. Kenapa harus itu pengalihan? Kan bisa banyak. Ini lagu. Dari jokesnya loh Pak, itu kebanyakan ya, Endgame kebanyakan, nggak ngerti situasi gitu loh, ya ampun. Tapi ini Pak, apa yang scene yang bikin gua kaget ya, yaitu si Captain America ngangkat palingnya tuh saat studio tuh, wow, kayak lu lihat studio tuh, kayak lu lihat sepak bola, Barcelona lawan Juventus tuh, gol. Iya. Gua malah nggak, yang satu teriak malah. Ada histeris, ada jantungan. Dan seketika perisanya Captain America dilupakan. Oh iya, kan back ya. Itu Fulton pasti udah tahu sih itu. Maksudnya kan udah tahu gitu. Iya, udah tahu. Udah worthy gitu. Iya udah. Udah worthy.
Tapi kan Langsung. dapat lah Pak sini tuh dapat lepas paling zet langsung dapat sini tuh dapat kamera juga bagus sih. Bagus banget. Yo brother Raso ya saudaranya bukan siapa namanya? Bukan siapa? Joss Whedon. Joss Whedon. Itu mah udahlah itu mah. Russo Brother ya udahlah Russo Brother bisa lah. Tapi ini gue bisa tahu sih mereka mungkin lihat kritikannya dari Infinity War kan mereka banyak bilang terlalu banyak action, mungkin di Endgame mereka lebih ke kalem, pasti mereka lihat lah ya gitu. Mungkin terutama gue ya yang langsung bersuara ada bangsat Infinity War nih. Karena gue masih ingat itu gue hujat Infinity War di Blogspot. Gue dulu zaman dulu gue masih nulis Blogspot Pak ya. Jadi gue send ke Twitternya Marvel. Gue tahu itu dibaca apa enggak, gue nggak tahu Pak. Kayaknya dibaca tuh Bang. Oke. Sakit Pak ya. Oke. Endgame. Wah, gue mau tanya kalian nih, scene yang paling menurut kalian tuh sangat epic apa? Selain Captain America yang pakai Pautol tuh. Selain itu apa lagi? Sih, portal. Portal. Yang gini. Tuh, satu. Di sebelah kananmu. To your left. On your left. Kiri Pak, kiri, left, kiri. Oh, kiri kan. Kiri. Semua pasukan datang Pak. Langsung di wow. Itu apa langsung ke universe lain. Wow, wis lah. Terus datang itu kan si Black Panther kan, I don't die. Keep over. Langsung Black Panther ngomong gitu. Tapi gue gini Pak, ada berbagai macam meme Pak. Ada berbagai macam meme yang terus ngomong apa? You want more in strange. lu mau lagi datang. Harry Potter dan Godzilla. Ada Harry Potter, ada X-Men, ada Godzilla King. Semua ya lah, semua. The Pacific Rim Ultraman dah Cuma ngelawan ini, Pak. Cuma ngelawan si bajingan Thanos ini doang. Cuma bajingan Thanos doang. Udah. Padahal bosnya berlima ya, sisanya anak buah. Ini yang datang hero semua. Bahkan gini Pak, lu kalau di YouTube lu search deh Dylan in Endgame, ada portal Dylan Milea motoran bangsat ini yang bikin Endgame. Ngapain? Nah, ini di mana? Saya ngapain? Nggak punya kekuatan super. Nanti malah itu ketabrak apa? Keinjek Ant-Man. Ini udah gede ya. Udah gede. Oke. Wow. Tiba-tiba lagi naik motor, tiba-tiba nyampe di balik portal. Masuk ke gua. Total rame. Tapi ini loh yang paling aneh. Dari semua hero, kenapa cuma Thor yang jadi buncit? Oh iya, Pak. Kalau obesitas Pak ya, obesitas Pak. Jadi modern Asgard itu ya. Bagaimana itu? New Asgard. Tapi nggak dapat apa-apa. Dewa main PS5. Oh iya, main PS5 ya. lawan Master yang bilang langsung dia aja nanti awas kok ya di rumah. Dewa main PS5 ngakak. Jadi toxic ya. Apalah pernah tuh main game apa ya COD lah pakai nickname Noob Master dikaget. Noob Master kaget. Aduh, gampret lah emang Endgame tuh. Yang pas dia ngambil itu keren sih, pas ngambil Mjolnir keren loh. Dia kan ketemu ibunya tuh ya. Itu agak sedih juga gitu. Oh ya, Mjolnir ya. Tapi yang buat bikin suasana itu Pak, Bang Albert, kalau masih ingat kan itu kan dia kan juga sama Rocket tuh. Rocket tuh ngambil kesempatan aja dia tuh nyolong segala macamnya kan, dia kan thief ya. ada jenis gitu. Yang jadi umpan gitu. Jadi apa lah. Bangsat ya, namanya gitu ya, bisnis, paham. Dan poster udah keterima artinya di situ di Asgard. Serius, malah jadi beban di pas yang mau ngambil Infinity Stone, malah Thor yang jadi beban, harusnya kan serius gitu. Oh iya, Thor-nya. Apalah. Tapi gue suka Pak, Thor itu walaupun dia tuh gendut, tapi dia tuh masih ada momen serius tuh ada. Ada di momen serius itu ada. Oh bagus, masih bahkan dengan rambut panjang tuh ini Thor banget. Bahkan kalau gue liat Thor yang rambut panjang tuh rasanya kayak aneh Pak. Kurang. Aneh. Kayak aneh. Aneh dia banget. siapa? Siapa? Ini bukan Thor, ini yang gue itu
Chris Hemsworth itu bukan Thor nih. Cosplay ya Pak, cosplay. Thor kan brewok, rambut panjang. Panjang ya kan. Di sini kok Tadinya tuh Thor loh yang mau jentikin gauntletnya itu loh. Tapi kata si Iron Man ditahan, jangan lu Hulk aja, Hulk Bros gitu kan. Ya udah akhirnya itu bakal Tau-taunya tangannya kempes. itu bakal tangan karena kan itu wah nyerap tenaga kan itu. yang tenaga. Iya. Apa sama yang timnya yang mau membunuh bayi Thanos yang itu. Emang ada rencana gitu ya? Ada pas itu apa Roach bilang, why you go find kill baby Thanos gitu. Masalah udah selesai. Oh iya mereka bilang ini gitu ya. Gimana kalau kita time travel ya? Kita bunuh si Thanos yang masih bayi itu bangsat sih itu. Aretet tuh. Itu kalau sampai kejadian pasti palingan Ghost Rider bakal muncul. Oh iya di komik dia gendong bayi Thanos ya. Cosmic Ghost Rider bakal datang. Tapi kan yang di komik kan ada Thanos tapi dewasa pakai baju Punisher. Nah. oh iya. Tapi terlalu jauh sih kalau MCU ke situ sih. Terlalu jauh sih. Belum rencana ke situ Terlalu sih memang. jauh. Enggak ngaruh kan Ming, kalau misalnya dia bunuh bayi Thanos kan enggak ngaruh. Itu kan Thanos dari universe lain kan. Maksudnya kalau itu enggak berubah karena apa? Karena pasti timeline-nya akan sama ke situ, sama. Jadi enggak akan berubah itu semua, makanya ya udah gitu hasilnya. Ya, tapi kita lihat sampai itu battle yang paling ya enggak menurut gue sih enggak terlalu epic sih, menurut gue biasa aja sih battle Endgame. Kalau menurut kalian gimana nih? Terlalu rame Min. Oke, kita nggak terlalu rame kan? Susah bang. Iya. Terlalu rame ya. Mau fokus ke mana ini? Mau fokus ke Black Panther atau mau fokus ke Wanda tuh mana gitu kan? Iya sih. Terlalu atau rame fokus ya. ke adegannya para perempuan bertarung. Oh iya, ada tuh. Tim itu ya, mantep tuh. Tim cewek-cewek berkumpul. Iya. Ada Okoye. Ada si Iron Man Rescue. Paling keren sih wanita itu. Iya sih benar. Iya sih benar. Bingung itu ada sih yang pas si Rhodey dapat suit baru tuh. Yang pas dia diselamatin sama Hulk tuh. Itu kan dia dapat armor baru tuh. Armor iya. Armor baru ya, dapat armor baru. Dari Infinity War dia sudah dapatkan armor baru. Ya, armor baru. Dari Infinity War armor baru pas langsung ganti. Iya. Kan armor keren gitu ya, ada merah-merah gitu kan. Sebelumnya kan masih biasa tuh. Iya, masih biasa. Masih biasa. Di Civil War juga sebenarnya berbeda di Civil War. Itu sih War Machine daripada Iron Man. Ya kayak tentu saja gitu ada stiker-stikernya gitu. Atau apalah. Iya sih benar. Ya makanya Endgame tuh menurut gua ya, karena gua udah nonton battle-nya Lord of the Rings, Game of Thrones. Gua melihat Endgame tuh biasa sih. Sudah nggak epic-epicnya. Nggak epic ya. Kalau kalian epic, oke nggak masalah. Mungkin kalian belum nonton Lord of the Rings mungkin, atau kalian belum nonton Game of Thrones yang bisa dibilang itu yang tapi feel yang dapat belum cerita. Tapi di Endgame menurut gua terlalu rame bener. Terlalu rame. Iya. Terlalu rame dan itu filmnya kayak itu mereka tuh kayak bingung mau fokus kemana. Itu ke hero yang mana. Gua fokusnya ke cewek. Oh ya, Captain Marvel keren deh. Aduh, tapi tuh ya, yang pas nyampe tuh, wah gila. Hancur satu pesawat temen dia. tapi kalau gue sih lihatnya Captain Marvel apa ya? Gue tahu dia itu akan ya dia kan paling OP ya, paling keluar di ending. Dia kan cuma gini deng pas ditap lagi doang. Oh, gitu doang ya. Gak guna apa dia muncul situ Pak, sumpah. Kata Marvel gak guna dia muncul situ tuh. Aduh, katanya banyak orang bilang, dia akan membunuh si Thanos Captain Marvel. Kalian masih enggak dengan rumor seperti itu? Rumornya kan itu kan. Iya. Ternyata tidak. Tapi bohong. Pakai Power Stone tuh. Bentar ke atas. Kenapa harusnya Nebula nggak usah ikut pas yang War Machine ngambil Space Stone, yang harusnya gantiin sama ya Captain Marvel lah atau siapa. Kenapa bang? Karena nanti biar itu kan biar Iron Man yang nggak mati. Nebula ketukar kan ya? Iya. Masa lalu ketukar sama yang ini ya? Iya ketukar. Iya makanya. Putih yang tertukar. Baca tuh. Putih yang tertukar. Kan dibuka tuh kan. Kepalanya tuh. Langsung Thanosnya yang dari masa lalu langsung dong gitu. Dan ini Pak, banyak juga yang bertanya, Bang,
Itu gimana bang? Si Thanos tuh bawa para pasukan dari tahun 2014 ke situ bang. Banyak yang mikir gitu bang. Gimana caranya? Kan mereka nggak punya portalis Doctor Strange. Banyak bilang gitu. Iya, bang. bagaimana? Terlalu bisa sih si ya. Ebony buka portal. Ebony, kan dia penyihir. Bukan Blade ya, bukan Ebony Blade. Iya. Bukan Ebony Blade ya, bukan Ebony Blade. Beda lagi tuh. Ebony yang mana nih pak? Gue lupa nih. Yang Squidward. Oh. Iya, yang badan Itu badan yang tinggi, magic. mukanya aneh. Magic. Kalau bukan pakai alat teleportnya Thanos, kan Thanos punya alat teleport. Oh. iya, betul. Oh iya, benar-benar. Mati, ada yang nangis nggak? Hah? Pas Iron Man mati. Iya, ada yang nangis. Banyak. Kalau Tapi katanya ada yang dipotong. Oh enggak ada dipotong kok. Dia ini bioskop kan dipotong kok semuanya. Itu kok enggak ada dipotong kalau gua. Ada yang bilang katanya diperlihat di endingnya filmnya Endgame, diperlihatkan itu Morgan sudah dewasa. Katanya dipotong itu adegan, itu beneran. Oh, iya. Itu Kan dia Dikat. Iya, dikat. Dikat karena kan ketemu di Soul War. Itu kan dia kan kayak si soalnya kan di Soul War itu kan sama semua orang muda, misalnya kayak dia udah tua atau udah muda pun sama aja kan, karena di alam roh gitu kan. Jadi dia kayak, jadi mungkin aja dia ketemu si Morgan yang udah dewasa kan, Morgan dewasa mati terus masuk surga, ketemu si Tony terlalu Stark, Pak Anda terlalu religius. terlalu aneh karena katanya Morgan bakal menjadi Iron Man berikutnya tapi sebagai Iron Woman. Aduh jangan Pak. Aduh gini Pak. Ironheart ya? Ngasih Ironheart itu Laki. Ironheart lain. Ada satu laki. Ada di komik Iron Tidak, Ironheart itu cewek. Dia Oh, cewek. cewek. Oh, Cewek. Iya. Cewek. Yang kulit hitam kan? Oh. Iya, kulit hitam. Bukan rasis masuknya ya, bukan rasis. Waduh. Ternyata seorang niga yang akan main. Oke. Oke. Untuk Endgame sampai akhir, gua tanya kalian nih, sebagai penutup podcast ini, kalian puas gak? Kalian puas gak? Lumayan. Lumayan. Oke. Ya, bisa. Kalau gua Adalah tontonan akhir tahun. Oke, akhir tahun ya. Kalau gua sangat puas sih. Sangat puas karena gua bisa melihat Peter Parker tadi yang ceria-ceria, sekali dia nangis di sini. Gua suka lihat dia broken Pak, karena gua nggak lihat Peter Parker broken tuh nggak ada Pak di MCU, dan gua lihat pertama itu broken di situ. Oh. Uncle Tony apa ini? Aduh, gini loh Pak ya. Kalau kita bandingkan lagi dengan No Way Home, soundtrack kematian On Maker saja bisa jadi epic kalau seandainya screen time-nya si Tony Stark tuh dikurangin sama Peter Parker. Kalau seandainya masuk gak On Maker itu dibanyakin gitu loh, fansservice doang. Ya udahlah. yang apalah mati aja gitu. Apa itu kencan. Pas mati bukannya ditolong malah kejar Spider-Man. Iya. Ya udahlah. Padahal kan banyak polisi di sana yang cuma jadi fokus utama Spider-Man, bukan cari korban. Ya mereka pikir Spider-Man kan masih jadi buronan. Jadi kan ya nyampe polisi kan ngikuti media. Ya si J.J. Jameson brengsek tuh. Si J.J. Jameson tuh. Si On May kan nggak bersalah, Min. On May kan jadi bawa ke rumah sakit sama polisi harusnya. Nah, gini loh Pak. Penyebab On May mati kenapa ya? Yang di No Way Home kena Green Goblin. Nah gini, buat kalian belum paham ya mengenai scene itu, banyak banget juga dari kalian belum paham. Karena gini, Spider-Man kan udah jadi buronan tuh. Alhasil orang-orang yang sama-sama dia kayak On May, Ned itu kan juga jadi buronan juga. Jadi stigma polisi itu udah gitu ya. Lu sekarang gue tanya nih, lu kriminal, lu ngajak temen lu, dan temen lu juga pasti dikira kriminal karena lu juga bersekongkol lah, kan konspirasi. Tidak, maksudnya bukan selain Outman, mungkin ada penghuni lain gedung itu, kan itu apartemen, jadi pasti ada orang lain. Terlalu luas Pak, terlalu luas. Gak mungkin mereka ngecek satu orang, lu kenal gak? Gak mungkin lah. Bukan mau untuk menyelamatkan Outman. Kalau memang tidak mau menyelamatkan Bibi May, selamatkanlah korban yang lain. Ya. Kan ledakan itu. Ya polisi kan tidak peduli. Polisi kan tidak peduli. Cuman awas Min. Oh ya awas. Kan story Pak ya. Kan masih seperti itu. Storynya seperti itu Pak ya, bukan menyinggung ya. Kesel. Storynya gitu. Iya. Aduh, ya udahlah. Tapi masuk akal sih. Ya cuma gitulah. Endgame. Oke. Untuk skor dari kalian berapa nih? Skor sama alasannya apa? Dari Bang Albert dulu nih sebagai penutup podcast ini. Wah, kalau gue sih 10 ya, perfect banget sih itu Endgame tuh.
10. Karena kan pas terakhir yang pas di adegan yang si Tony itu ya apa? Yang pas di rumah itu apa? Ini pakai jas semua itu. Kalian ada yang ngetis nggak kan? Ada bocah yang di Iron Man 3 itu. Baik yang nanya. Iya. Udah gede itu bocahnya itu. Iya, Jadi kan, yang dari Iron Man 3. Iya, dari Iron Man 3 iya benar-benar. Oh iya. Oh ya, udah gede ya, udah gede. Itu baik yang nanya sih. Tapi Apa nggak dia aja ya yang jadi next Iron Man ya? iya, Kayaknya. sama aja gitu ya, sayangnya sih. Kerennya sih gitu. Jadi apa tuh? Kan di Iron Man 3 kan dia yang nolongin Buat Tony, senapan kan, ya? kentang. Iya, dia yang tolong dan Oh iya. Iya. Nah, dia yang tolongin. iya dia yang tolong. Makanya ya udahlah. Jadi mungkin bisa jadi ya MCU nanti bakal inilah bikin cerita buat dia tuh. Pasti, Nggak tahu ya. pasti ada sih, pasti ada. MC itu nggak akan Ini apa membuang itu potensi? sih. Iya. Nah, kan ngecewain fans lah. Oke, kan MCU. Oke, thank you Bang Abad. Kalau dari Bang Ilham nih, skor sama 10. alasannya? 10. Alasannya? Itu karena pertarungannya. Final battle-nya ya. Oh. Iya, final battle-nya. Oke, siap. Tapi kalau Bang Yosua? Aku 9,5 lah Min. Karena ini apa ya kayak oke pos ini kan juga sekaligus memperkenalkan multiverse ya kan. Orang kan kira ini cuma time travel biasa, rupanya plot twist itu rupanya bukan, itu tadi multiverse kan. Terus kayak kita tuh kayak lebih dijelasin apa emosional para superhero gitu loh, kayak superhero tuh nggak cuma fighting, nggak cuma gini-gini. Mereka tuh punya perasaan juga gitu kan, karena Iya. si Tony Stark itu punya anak, terus dia kayak lebih family man gitu kan, terus kayak Sudah nggak playboy lagi. Iya, sudah nggak playboy lagi, udah nggak nakal-nakal lagi, terus sama sedihnya para Avengers itu ketika tahu dunia ini kayak gini gitu kan, walaupun Iya. ya gitulah, pokoknya lebih masuk akal lah gitulah, pokoknya lebih apa ya, drama sih, nggak seheboh Infinity War gitu kan, kayak sana sini berantem gitu. Walaupun masih agak bingung saya kenapa nggak dikasih tease sedikit tentang Eternals di situ, padahal itu kan ada sedikit singgungan dengan Eternals, maksudnya disinggung lah dikit gitu loh. Saya kenapa cuma ditinggalkan gitu aja gitu. Kalau disinggung Eternals sedikit mungkin bakal lebih enak aja sih, lebih gitu ternyata kenapa asal susi Thanos tuh Oh gini, iya sih. ternyata gini gitu kan. Ada ini ya, tisnya Celestial ya. Oh ya, ada Iya, beberapa gitu. Celestial. Ya kan rupanya kan sekarang ini ada kan rupanya kayak si Thanos ini kan menghilangkan populasi doang gara-gara supaya ngasih kamu tuh supaya nggak bangkit gitu kan. Nah, ini baru tahu kita di Endgame ditis lah dikit tentang hal itu Kurang gitu, ya. kan gitu sih. Kurang penjelasan sih gitu sih. Iya. Jadi kan lumayan tuh jadi fondasi Space War ke depan kan, mungkin nanti ada Warlock mungkin, nggak tahu kan gitu sih. Ya, tunggu Itu aja sih Pak ya. kekurangannya. Ya. Iya. Tapi Masih gini dari Pak, aku, Min. tapi gini Bang Yusua, scene yang dihapusnya paling membuat gue gak terima, scene yang mereka para Avengers itu tunduk sujud ke Tony Stark. Itu seharusnya scene paling epic, dihapus, di-cut, pinter sekali Disney ya. Lu masih nggak sih yang si mereka tuh tunduk, yang mereka Iya, itu iya. menghormati Tony Stark sebagai hero, the last hero tuh, itu kenapa di-cut? Kenapa di-cut? Padahal itu banget. Itu nyebelin Epic loh sih itu, emang. epic loh itu. Sebagai penggambaran terakhir ya, waduh. Iya, penghormat. What the fuck? Alah, bodo amat lah. Oke, thank you Bang Yusua. Kalau dari Ya, oke, Min. Bang Brandon nih, Menurut gua sih ya 9,7 sih. Soalnya ya fight-nya dapet, lucunya dapet, sama ya sedihnya juga dapet. Sama yang paling gua favorit sih yang Portal sih. Udah gitu aja. oke, siap. Oke, tapi kalau gua kasih nilai 7,5 dari 10. Karena gua udah nonton berbagai macam film selain Marvel DC. Gua juga bukan seorang fanboy banget. tapi sebagai Endgame, sebagai penutup saga bagus. Dan terlalu overrated. Terlalu overrated. Waduh. Ya sih, terlalu overrated juga. Ya, bagus baik klimaks ya. Cuman sekali kekurangannya, please MCU terlalu banyak lawak sih MCU. Makanya sebagai kalau gua Avengers itu makin kesini tuh makin film lawak sih. Actionnya kayak kurang. Aduh, ya itu sih menurut gua ya. Ini menurut gua ya. Ya menurut gua nih yang punya channel nih.
Iya. Takutnya Pak di situ dikira, oh dasar Bang Mario, Febodisi. Bodoh amat Pak. Oke, thank you banget buat kalian Bang Ilham, Bang Brandon, dan Bang Yusuf udah bisa hadir di podcast ini selama 2 jam ini. Kita recap semuanya. Aduh, asik banget Pak, asik banget kita bisa ngobrol begini, asik banget. Dan mungkin kita bisa podcast berikutnya lagi untuk episode berikutnya, ya kan? Oke, thank you banget buat Bang Ilham, Bang Brandon, Bang Yusuf, Bang Albert. Thank you. Siap. Yo, thank you. Oke, siap. Dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian nonton ini no skip, wah, gua salut kepada kalian sih. MCU. Oke. MCU Ghost rated. Ya, kita doakan ya MCU bisa rated. Dah, itu aja dah. Amin. Oke, terima kasih udah menonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu video mendidik dan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka ini, ada di link di bawah ini ya. Oke, gua nanti buatan di sini ya. Dan coba follow mereka juga ya. Oke, thank you banget buat kalian buat malam ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!